masih nunggu ini ya, masih. Lah, centang satu lagi adminnya Gurunda. Ya kita masih menantikan admin Gurunda ya, Ikhwan Fisabilillah yang sudah live di channel-channel Muslim maupun dari kekristenan, terutama di channel Anak Batak. Kita santai dulu aja. Berhubung udah ini juga. Anak Batak udah live seperti biasa lagi ya? Sudah Bang, sudah. Per kapan? Muslimnya berapa orang, Kristennya berapa orang ya? Enggak, satu-satu ini Wilun Hatuha. Oh udah live. Ya wes, oke sebentar. Kita hitung sampai dari bentar. Kita hitung sampai 5. Oke. Cet Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Triun Slayer Comment Center di sini dengan pribadi kedua dari Triun Slayer yaitu Kores Kris. Sekarang seperti yang dijanjikan oleh kita semua, kita akan masuk ke bukan sesi ya, ini apa namanya, ke konten berikutnya Ikhwah. Setelah kita tadi menyaksikan dialog kita dengan seorang pendeta reform yaitu Murio Wali Yanto Manalu, sekarang kita akan berdialog dengan yang dulu pernah hilang dan sekarang telah kembali lagi bangkit di minggu ketiga yaitu Anak Batak. Dan masih tetap dengan panglima yang kita sayangi dan hormati yaitu Gurunda kita, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Topik kita kali ini Ikhwah yaitu tentang asal-usul Islam dan Kristen yang akan dibawakan masing-masing oleh narasumber. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke sesi pertama yaitu sesi opening statement. Maka dari itu, karena narasumber tadi kita udah ngobrol di backstage udah pada siap, kita langsung saja kepada Gurunda. Timer udah siap ya? Timer akan berjalan ketika Gurunda mulai bertausiah. Tafadhol Gurunda kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya mohon maaf ya. Ternyata di tempat saya ini StreamYard itu nggak kuat. Ya. Setelah dicek memang ternyata StreamYard itu butuh 30 Mbps. Sementara kalau Zoom itu menurut informasi 3 Mbps juga sudah bisa lancar. Jadi bukan begitu ya Dinda Kores ya? Oke Gurunda. Iya, maksud saya kalau StreamYard itu memang berat kalau di sini. Oke, suara saya jelas kan? Aman, lancar, lanjut. Ya, jadi tema kita malam hari ini membahas tentang apa? Asal-usul Kristen dan Islam Gurunda. Oh ya, baik. Jadi terkait dengan ajaran agama Islam, itu disempurnakan pada saat Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, diterangkan di dalam surah Al-Maidah jelas bahwa agama Islam ini kemudian disempurnakan oleh Allah melalui perantaraan nabinya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika berbicara mengenai ajaran Islam seperti yang saya bahasakan beberapa saat yang lalu, bahwa ajaran agama Islam ini adalah kaidah awal daripada pengenalan manusia terhadap sehingga saya katakan bahwa ajaran agama Islam itu asal usulnya itu dari Tuhan, dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu yang kemudian memperkenalkan agama Islam. Agama Islam itu sendiri adalah ajaran yang kemudian ditekankan oleh Allah kepada manusia untuk berserah diri terhadap semua perintah yang kemudian
dibawa oleh para nabi. Jadi ketika datang nabi kepada satu golongan, maka mereka membawa ajaran atau perintah dari Tuhan yang berupa ketetapan, hukum-hukum, itulah Islam. Nah, kenapa demikian? Karena sangat jelas dikatakan bahwa Islam itu sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti ketundukan atau patuh atau berserah diri atau menunaikan atau menyampaikan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah ajaran Islam itu. Jadi ketundukan kemudian terhadap perintah Tuhan. Jadi Islamnya itu adalah aturan main yang dimaksud di sini adalah aturan Tuhan. Kemudian yang taat kepada aturan Tuhan itu, inilah yang disebut sebagai Muslim. Jadi asal-usul ajaran agama Islam itu adalah dari Allah. Pencipta langit dan bumi lah yang kemudian menjadi sumber ajaran agama Islam. Tidak sama seperti ajaran yang lain, itu ajarannya dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Tapi kalau Islam itu sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinah fa yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima ajaran itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya, ajaran Islam itu sekali lagi saya katakan bersumber dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan itu termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, bahwa pada hari ini telah kusempurnakan aku reda terhadapmu dan aku reda Islam menjadi agamamu. Itu diterangkan dalam surah Al-Maidah. Sekira begitu dari saya sebagai pemuka. Mudah-mudahan teman kita Ana Bata ini bisa mengurai asal usul Kristen itu dari mana sebenarnya. Silakan. Siap Mumtaz Gurunda, waktu pun pas padat digunakan selama opening statement. Berikutnya sekarang kita ke Anak Batak. Anak Batak, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu akan berjalan ketika Anak Batak memulai opening statement. Mute-nya masih ke-mute itu. Mungkin sudah bisa ke sana mungkin ya. Anak Batak. Anak Batak. AFK kah? Oh iya, oke. Terdengar ya, moderator bantu dulu. Terdengar suaraku, terdengar. Masuk. Aku. Oh terdengar. Oke, terima kasih. Iya, kayak gini aja ya, kalau udah bagus suaranya nggak usah dikecil-kecilkan lagi. Oke, waktu sudah mulai ya. Belum. Pas ngomong baru mulai. Oke, ya. Haleluya. Horas aku ucapkan untuk kita semua. Damang dainang hanggi binaribut di dia bemaringanan. Dohonok kuma. Pasahat tabe tuhita di dia bihita salhutna. Asa tabe ge hatani debata. Marhite diskusi. Nah dibatuba di channel. Untuk itu, aku pertama sekali aku akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah. Makanya aku bisa ada di sini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus, aku tidak bisa ada di sini. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Yaitu Allah yang kami sembah. Terima kasih. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini Tuhan, aku akan memberitakan firman, kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, kiranya berikan hikmat kepada hamba-Mu ini Bapa, agar Bapa bisa menyampaikan dengan baik tanpa menyakiti perasaan siapapun Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara semua, kita menggunakan hak kita untuk berdiskusi di YouTube ini. Saya kira itu sah secara hukum di Indonesia. Biarlah YouTube ini menjadi ranah atau wadah untuk menambah edukasi pengetahuan tentang agama, karena masih banyak orang Indonesia yang nggak ngerti apa agama, tapi ada agamanya. Contoh, ada orang Indonesia itu sekitar jutaan orang, agamanya Kristen, tetapi
hanya sekedar beragama Kristen aja, tidak mengerti apa itu agama Kristen. Nah, demikian juga dengan Islam. Aku melakukan survei di beberapa daerah, menyurvei atau mencoba bertanya kepada saudara-saudara Muslim yang memang tidak mengerti agama, yang memang mereka memiliki agama hanya karena ikut orang tua, karena orang tuanya Islam, lahir anaknya ya Islam, tetapi mereka tidak pernah belajar Islam. Untuk itulah sangat dibutuhkan channel seperti ini. Itu pendapatku. Nah, bagaimana dengan menjelaskan dengan cara baik? Ya kita mencoba dulu merendahkan hati dan saling mengasihi dulu kita kawan-kawan. Saling mengasihi dulu biar bisa menyampaikan dengan baik, biar penonton bisa mendengar dengan baik, baik itu yang Kristen maupun yang Islam. Nah, aku juga akan menjelaskan pada opening statement ini, dasar iman kekristenan itu adalah keselamatan, tidak lebih dari itu. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Keselamatanlah yang dibawa Tuhan Yesus. Keselamatan seperti apa? Keselamatan dari kuasa iblis. Karena sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa dan iblis memberontak terhadap Allah, maka dunia ini telah diserahkan kepada iblis. Sehingga orang yang mati, baik itu yang berdosa, baik itu yang tidak berdosa, semua yang mati turun ke alam kubur. Turun ke alam maut. Akan mengalami siksa kubur. Akan mengalami kubur. Siapa yang menyiksanya di kuburan? Setan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meremukkan kepala si iblis ini, agar orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami siksa kubur lagi, tidak turun lagi ke dunia orang mati atau ke alam maut, tetapi langsung masuk surga. Untuk itulah Yesus datang. Tidak lebih dari itu. Keselamatanlah yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan untuk siapa? Apakah untuk orang Kristen saja? Tidak. Keselamatan untuk seluruh manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan melewati siksa kubur lagi. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan masuk surga. Surga yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Dalilnya mana Nabata? Ada di Matius 16, yaitu pengakuan Petrus. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Itulah keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Bukan agama. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus itu juru selamat. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Kristus dan juru selamatnya akan mengalami siksa kubur? Di kuburan nanti akan disiksa setan. Apakah sampai di situ anak bata? Tidak. Setelah tiba hari penghakiman, baik setan yang menyiksa maupun orang yang tidak menerima Tuhan Yesus yang disiksa di alam maut itu akan dicampakkan lagi ke neraka. Jadi double-double nanti, 2 kali nanti penderitaan orang-orang yang tidak menerima keselamatan itu. Itu saja Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Nah, bagaimana? Kenapa disebut agama Kristen? Kristen itu sebutan dari pengikut Kristus. Orang yang mengikut Kristus disebut orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang menerima keselamatan disebut orang Kristen. Nah, untuk itu saudara-saudara, aku hanya menawarkan keselamatan saja. Enggak usah masuk Kristen, enggak usah. Enggak usah ganti agamanya, tetapi terimalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan mengabdi kepada 2 Tuhan. Kalau satu Allah aja, jangan Allah yang lain. Karena Allah yang lain banyak, Allah yang begini-begini banyak di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus 10 detik. Sumber dari segala keselamatan. Terima kasih moderator, itu pembukaan dari saya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap, thank you anak Batak untuk opening statement yang sama padat dengan Gurunda, dan kita sudah menyaksikan opening statement dari masing-masing pihak. Tapi sayang seribu sayang kita tunda dulu karena Gurunda keluar lagi, terpental lagi ya. Maaf Bang Kore, saya juga terpental. Iya. Terpental ini tadi. Sinyal itu sinyal. Iya, iya. Iya, ini pawang bodoh apa? Gurunda terpental.
Mana Gurunda? Sinyal itu Oh, Bang, kita tunggu aja sinyal. Sip, ini udah. Ya, oke. Sekarang kita masuk sesi kedua. Gurunda ini udah masuk lagi. Berikutnya adalah tanggapan dari Gurunda selama 5 menit kepada anak Batak. Silakan. Oke, baik. Ya, sepintas saya mendengarkan tadi dari saudara anak Batak ya, terkait dengan tema kita ini berbicara mengenai asal-usul daripada agama Kristen. Ya, ini Kristen ini dari mana gitu maksudnya. Karena kita tidak mendapatkan kemudian adanya penyampaian dari beliau terkait dengan ajaran Kristen. Bahwa Kristen ini yang ngajarin siapa, asal-usulnya seperti apa, kemudian agama Kristen itu kok bisa eksis gitu. Siapa yang ngajarin pertama kali? Layaknya kita umat Islam yang mengajarkan Islam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti yang saya uraikan di awal tadi. Nah, ketika saudara mengatakan tentang bahwa orang itu beragama berdasarkan terhadap keturunan, terhadap keilmuan, itu betul. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah tentang asal-usul agama Islam dan juga agama Kristen. Anda tidak mengurai itu, asal-usulnya Kristen ini dari mana, yang ngajarin siapa gitu. Apakah Yesus itu pernah mengajarkan tentang kekristenan? Konsep yang kemudian dijajakan oleh Kristen itu seperti yang Anda katakan bahwa Kristen menuhankan Yesus, ya, Kristen memiliki 3 pribadi Tuhan. Nah, apakah ini diajarkan oleh Yesus atau seperti apa gitu? Nah, kalau diajarkan oleh Yesus, berarti boleh dikatakan sumber daripada kekristenan itu dari Yesus. Tapi kalau tidak, nah inilah yang perlu dipahami. Dari mana asalnya Kristen ini? Siapa yang ngajarin? Nah, kalau kami berbicara mengenai Islam, saya katakan bahwa Islam itu di dalam Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Islam itu sendiri diakui di dalam kitab suci Al-Quran sebagai ajaran Allah, sebagai ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sementara Anda tidak mengurai sedikit pun terkait agama Kristen ini asal-usulnya, siapa yang ngajarin gitu. Dari mana Kristen ini? Kalau kami di Islam, ya seperti yang saya uraikan tadi, bahwa adapun keberadaan ajaran agama Islam ini, itu sudah diurai di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19 yang saya katakan. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, sekarang ada nggak agama seperti apa yang bisa kita lihat malam ini, bahwa saudara anak Batak ini mampu kemudian menjabarkan ini Kristen asal usulnya sebenarnya dari mana gitu. Kok tiba-tiba ada agama bernama Kristen, sementara tokoh yang ada di dalamnya itu tidak pernah memberikan legitimasi terhadap nama tersebut. Bahwa agama ini ada karena Kristen itu artinya ini, dan itu diajarkan oleh si ini. Nah, coba saudara uraikan ke kita gitu, supaya kita jelas bahwa ternyata asal usul daripada Kristen itu berasal daripada ajaran si fulan. Nah, coba Anda sebutkan siapa si fulan ini yang mengajarkan kekristenan. Ada nggak si fulan ini kemudian menjabarkan konsep akidah, konsep hukum-hukum, konsep syariat, atau apapun namanya di dalam agama Kristen, supaya kita bisa tahu. Seperti agama Hindu asalnya seperti ini, yang mendirikan ini. Agama Buddha ini, ya Siddhartha Gautama dan seterusnya, kaidahnya seperti ini, ajarannya kayak gini. Sama seperti kita di Islam diproklamirkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana pondasi akidahnya itu juga dianut oleh para nabi yang diutus oleh Allah sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi apa yang Anda terangkan itu sama sekali tidak mengena kepada tema. Kita sedang berbicara, dan ini adalah
tema yang kalau tidak salah Anda yang minta, asal usul Islam dan juga Kristen. Silakan untuk sesi berikutnya untuk Anda mengurai ini Kristen agama dari mana, siapa yang ngajarin, supaya kita bisa fokus terhadap tema kita. Islam saya uraikan, Anda menguraikan juga Kristen, supaya kita memberi pencerahan kepada netizen. Asal usul Islam, oh ternyata dari sana, asal usul Kristen itu ternyata dari sana. Nah, ini yang minta saya dijelaskan. Saya kira begitu. Cek, iya, sip, thank you Gurunda Iya, Pak. untuk pertanyaannya. Silakan anak Batak, sebentar ditanggapi. Jaringan kok gangguan kali ya. Waktu berjalan ketika anak Batak berbicara. Baik, terima kasih. Ya memang tadi belum kujelaskannya, hanya masih sekedar opening statement. Oke, baik. Kami mengikuti apa yang dipercayai oleh Yahudi. Kami mengikuti Allahnya orang Yahudi. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena Nabi orang Yahudi, yaitu Yesaya, mengatakan di dalam Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Tetapi terangmu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, termasuk bangsa Indonesia. Jadi ketika Nabi orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi akan memberkati bangsa-bangsa berduyun-duyun, dikatakan di sini akan terbit terang dari Tuhannya orang Yahudi kepada seluruh bangsa, maka kami mengikutinya karena kami bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu mengikuti Tuhannya orang Yahudi. Jelas ya? Atau saya ulang sekali lagi. Agama yang kami ikuti adalah agama orang Yahudi. Karena Tuhannya orang Yahudi berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, termasuk Indonesia. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, termasuk bangsa Indonesia. Jadi kami mengikuti Tuhannya orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, Tuhannya orang Yahudi itu dinubuatkan datang ke dunia. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5. Dia akan disebut, anak yang lahir ini akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah yang kami ikuti. Ketika Mesias atau Tuhannya orang Yahudi, rajanya orang Yahudi yang akan datang sebagai manusia, itulah yang kami ikuti. Demikian juga dikatakan di dalam Zakaria 9 ayat 9, bahwa rajanya orang Yahudi itu, Tuhannya orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem, dan itulah Tuhan Yesus. Kami hanya mengikuti saja. Ketika orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Tuhannya menjadi manusia, maka Tuhan itu datang, itulah yang kami ikuti. Nah, bagaimana dengan asal-usul agama Kristen? Sudah aku bilang tadi, kami orang Kristen ini pengikut Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus itu? Siapa yang percaya kepada Mesias yang datang ke dunia itu? Itulah pengikut Kristus. Siapa yang percaya kepada Allah yang menjadi manusia itu? Itulah pengikut Kristus. Nah, kenapa disebut Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen pertama sekali ada di dunia ini ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dicatat di dalam Alkitab. Nah, Kristen yang pertama sekali di muka bumi ini juga dikenal dengan Kristen Antioquia. Mereka sudah disebut Kristen, disebut dengan Kristen mula-mula. Nah, bagaimana dengan Kristen yang sekarang? Seiring berjalannya waktu setelah Yesus kembali. 10 detik. Baik, terima kasih. Itu dulu yang mau aku sampaikan. Kiranya sudah menjawab. Silakan. Oke, thank you anak Batak. Sekarang kita ke Gurunda. Ini diberitahukan ya, kita ada 6 putaran untuk dialog, setelah itu kita battle.
Timernya kemana ini? Iya, jadi nggak tahu aku apa waktunya kok cepat Berapa kali. menit biar saya gantiin timer. Lihat di Wih, cakep foto banget profil tak kita saya. bahasin. Oke, waktu 5 menit aja. Oke. Iya, sip. Timernya ready ya? Oke, Gurunda silahkan merespon. Timer nanti berjalan ketika Gurunda. Mute-nya Gurunda. Ya, berapa menit? Berapa menit? 5 menit Gurunda, bisa dilihat di pojok kiri. Pojok kiri apa? Pojok kiri Zoom. Oke, baik. Jadi sepintas kita mendengarkan saudara kita ini mengatakan bahwa agama yang mereka ikuti adalah agama orang Yahudi. Kalau mengikuti agama itu kan ajaran. Kalau mengikuti ajaran orang Yahudi, maka mustahil menjadi Kristen. Karena orang Yahudi itu tidak mengajarkan ajaran Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia. Sementara kalau dikatakan mengikuti orang Yahudinya siapa yang diikutin? Sehingga orang ini dikatakan sebagai Kristen. Para nabi kemudian ketika datang kepada Bani Israel, tidak ada yang mengajarkan Kristen. Ya, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Menurut pengertian atau kepanjangan daripada Kristen itu sendiri. Tetapi fakta yang ada di lapangan, Kristen ini munculnya bukan di Yerusalem, adanya di Antioquia. Nah, kalau Anda mengatakan Anda ikut kepada ajaran orang Yahudi, berarti Anda adalah praktisi Yahudi. Anda bersunat. Anda ketika masuk ke tempat ibadah, Anda harus mensucikan diri. Anda memiliki prosesi-prosesi syariat. Anda memiliki hukum-hukum agama. Ya, Anda masih melakukan ajaran yang terkait dengan melibatkan jasmani. Sementara Kristen itu adalah agama yang tidak lagi mengajarkan tentang pekerjaan jasmani, yang ada hanya rohani. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan kami mengikuti ajaran Yahudi? Ajaran Yahudi yang mana yang Anda ikuti? Sementara kalau ajaran Yahudi itu, satu, perjanjian baru Allah kepada orang-orang Yahudi adalah hukum Taurat. Boleh Anda lihat di dalam Yeremia 31 nomor 33. Berarti kalau Anda pengikut Yahudi, Anda harus mempraktekkan hukum Taurat di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Orang Yahudi itu diancam, dikecam. Ulangan 27 nomor 26, terkutuk mereka kalau mereka meninggalkan hukum Taurat dengan tidak melaksanakan dengan praktek. Kemudian ketika mereka melanggar, mereka hanya diperintahkan untuk bertobat dan kemudian mempersembahkan korban bakaran berupa hewan. Bahkan kalau Anda melihat, Yesus membuktikan itu. Di dalam Matius 8 nomor 4, ketika ada orang yang datang kepadanya, lalu kemudian disuruh bertobat, dia diperintahkan melakukan korban. Korban apa? Korban hewan. Korban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu kalau dikatakan bahwa pengikut orang Yahudi. Kalau pengikut orang Yahudi berarti Anda mengikuti ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda lakukan sekarang. Ya, menyembah kepada dirinya. Itu Yesus nggak pernah ajarkan. Jadi kalau Anda mengatakan, saya pengikut orang Yahudi, yang mana yang Anda ikuti dari orang Yahudi? Yahudi itu kemudian ibadahnya hari Sabat, menyembahnya hanya kepada satu Tuhan, kemudian dia tidak pernah memahami Tuhan mereka pernah mati, tidak pernah memahami Tuhan mereka pernah menjadi makhluk, tidak pernah memahami bahwa mereka diajarkan untuk membatalkan hukum Taurat, mereka tidak pernah diajarkan untuk menghapuskan dosa dengan membunuh manusia, nggak ada itu, nggak ada. Jadi masih simpang siur. Kristen ini harus ditegaskan asal-usulnya dari mana gitu. Karena kalau Anda mengatakan dari Yahudi, no, Yahudi tidak pernah mengajarkan ajaran seperti yang Anda lakukan saat sekarang. Mungkin dari Mesir kali ya, atau dari Romawi, atau dari Yunani, atau mungkin dari India, ajaran Anda itu. Karena kalau di Yahudi itu tidak ada itu Trinitas, menganggap bahwa Tuhan mereka pernah datang dalam rupa makhluk, dalam rupa manusia, kemudian mati di atas salib untuk menebus dosa manusia. Yahudi mana yang mengajarkan itu?
kecuali Yahudi yang diklaim oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15 yang mendirikan agama setelah Yesus itu pergi dengan cara menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mereka orang-orang Farisi ini mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka buat, dan penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, daripada orang Farisi. Mungkin itu yang Anda maksud. Tapi kalau Anda mengatakan kami ini adalah pengikut Yahudi, oh keliru Anda. Kenapa? Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Yesus itu pernah dilakukan sayembara oleh orang-orang Yahudi untuk mendapatkan dan membunuh dia. Di situ diterangkan bahwa Kisah Para Rasul 21 nomor 28 kalau saya tidak keliru ya. Dikatakan, hai orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Ya, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut agama Yahudi? Ya, jangan ambigu, yang tegas. Gurunda. Bagaimana Asal mungkin usul Kristen Anda ini dari mengatakan mana? Anda pengikut agama Yahudi? Iya, silakan berikutnya dari anak Batak selama 5 menit. Oke, terima kasih. Kan sudah kutunjukkan tadi Yesaya 9 ayat 5. Anak yang lahir itu akan disebut Allah. Itu kitab suci orang Yahudi, kitab suci kami juga. Sudah kusebutkan tadi di dalam Sakaria 9 ayat 9. Maleakhi 5 ayat 1. Itu orang Yahudi yang mempercayai itu. Itu dasarnya. Maka kami percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Kami tidak mengikuti hukum Taurat Yahudi, tetapi kami percaya Tuhannya orang Yahudi. Karena Taurat diturunkan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Indonesia. Tetapi yang menurunkan Taurat ini juga Tuhan bagi orang Indonesia. Untuk itulah kami percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke, aku akan kontrol dengan waktu 4 menit. Oke, terima kasih. Sudah aku bilang tadi, ketika Allahnya Israel menjadi manusia, Yesaya 9 ayat 5. Itu yang kami ikuti. Ya, tolong Pak, yang markorok-korok, jangan jangan bersuara dulu ya, yang markorok-korok. Nah, siapakah yang menganut Yahudi? Orang Yahudi yang pertama sekali, ke-12 rasul orang Yahudi. Septuaginta 70 rabi-rabi Yahudi, orang Yahudi. Penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu orang Yahudi. Jika ada coba-coba menulisnya, meskipun sama apa yang disaksikannya, dengan yang disaksikan orang Yahudi, tidak kami masukkan ke Alkitab. Harus orang Yahudi yang menulis Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mengenal juga kesaksian Santo Ignatius, tetapi ketika dia bukan orang Yahudi, tidak kami masukkan ke Alkitab. Bukan berarti kesaksiannya salah, tetapi untuk menguatkan kalau orang Kristen mula-mula itu adalah Yahudi. Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Nah, untuk itu Gurunda, aku menjelaskan kekristenan kepada Gurunda. Sekarang kalau boleh aku bertanya. Aku mengetahui setelah membaca di dalam kitab Islam, kalau asal-usul agama Islam itu adalah ketika Muhammad bertapa di gua. Bagaimana mungkin orang yang bertapa di gua membawa ajaran Tuhan? Tidak bisa diterima akalku itu. Dan ini memang disembunyikan. Tidak pernah ini diceritakan di masjid, di pengajian. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Muhammad bertapa di dalam gua, pulang-pulang jadi nabi, bawa ajaran Islam. Bagaimana untuk menjelaskan itu kepada kami? Silakan stop saja waktuku. Silakan Gurunda Juma jawab. Silakan moderator, stop saja waktu. Waktu masih 2 menit. Silakan. Itu pertanyaannya harus dijawab. Bagaimana mungkin orang yang keluar dari gua setelah selesai bertapa jadi nabi? Silakan. Oke, siap. Pertanyaan diterima dengan baik. Timer silakan di-reset. Waktu berjalan ketika Gurunda menjawab. Mute-nya Gurunda. Mute-nya. Ya, oke. Baik. Suara saya kedengaran? Jelas. Maaf ini teman-teman Dan ya. Jaringan ya.
betul-betul mengganggu kita malam ini ya. Jadi gini, saudara, sebelum saya tanggapi, Anda mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah kitab Anda. Anda adalah pengikut Yahudi. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor berapa tadi itu, Anda katakan itu adalah bercerita tentang Yesus. Inilah yang saya katakan bahwa Anda itu bukan pengikutnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak ada satupun sampai hari ini yang mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 atau nomor 5 itu adalah Yesus. Kalau Yesaya nomor 9 nomor 6 ini adalah Yesus, tidak mungkin kemudian Yesus itu ditolak. Karena Yahudi yang dia tunggu adalah seorang raja yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Musa, bukan seperti Yesus. Jadi Anda keliru besar ketika Anda mengatakan Yesaya 9 itu adalah Yesus. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Karena ketika berbicara mengenai Yesaya, itu tulisannya kira-kira ada sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus itu ada. Nah, apakah kemudian Yesaya ini membicarakan tentang seseorang yang akan datang di masa depan, yang membicarakan tentang kelahiran Tuhan? Itu tidak, ya. Karena di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di situ dikatakan yulad dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi yulad itu berarti telah lahir. Itu bukan masa yang akan datang. Kalau dikatakan telah lahir, berarti berbicara mengenai sesuatu yang sudah ada, sudah terjadi. Ya. Jangan Anda bermimpi sesuatu yang telah lahir, ternyata 700 tahun kemudian baru lahir. Dari situ Timer pause. Ya, Gurunda terkendala jaringan lagi. Mohon kita tunggu sebentar dan bersabar, Ikhwani Fisabilillah. Ini cobaan untuk Gurunda yang kita cintai dan hormati. Dua konten baik hari ini mendapatkan gangguan yang cukup signifikan ya. cek. Gurunda udah masuk lagi? Cek. Lanjut Gurunda. Ya, jadi bagaimana mungkin kemudian seseorang manusia yang lahir 700 tahun kemudian Anda katakan telah lahir? Itu kesalahan. Nah, karena Anda hanya mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan Anda seakan-akan Tuhan Anda yang diceritakan di situ. Ya, itu keliru. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Bagaimana mungkin ada kemudian Tuhan, ada kemudian orang keluar dari gua, lalu kemudian mengajarkan sebuah agama. Itu adalah penglihatan daripada sosok Nabi yang diutus kepada manusia. Lagi pula, bukan dilihat dari tempatnya, di mana dia datang, tapi dilihat dari ajarannya. Ya, Yesus juga berdoa di dalam goa kok. Anda kira Bukit Getsemani itu bukan goa di sana? Itu goa dan sampai hari ini juga menjadi tempat yang dikunjungi oleh orang-orang. Timer pause. Jaringan makin malam makin hancur ya di gunung tempat Gurunda sedang berada. Ya Gurunda silakan dilanjut kalau bisa.
Cek. Ya, Gurunda masuk lagi sebentar. Cek. Audionya masih belum connect ya, Ikhwah? Tunggu sebentar. Ya, jadi dari pihak kekristenan maupun muslim ini terutama dalam malam minggu ini alangkah lebih baiknya kita memperdalam agama dengan cara dialog lintas agama daripada malam mingguan banyak zina di luar sana. Cakep nggak? Cakep lah. Gurunda masih belum connect ya, Ikhwah? Ya, Gurunda masuk kembali. Jadi ini untuk penyelenggara ini bagian ini ya, bagian apa namanya? Pembelajaran. Jangan kasih schedule Gurunda di hari Sabtu dan Minggu. Karena qadarullah terkendala jaringan ini. Ya, Gurunda sudah masuk lagi. Sebentar. Silakan Gurunda, dibuka mute-nya Gurunda. Oke, gimana? Sorry. Aduh. Ya. Masih ada waktu saya, Dek? Udah? Masih 2 menit 48 detik. 2 menit 32. Lanjut Gurunda. Nggak muncul soalnya, waktunya nggak muncul, jadi... Ya, Oh, oke. Gurunda coba di slide ke kanan dulu, geser kanan dulu kameranya. Nanti kelihatan waktunya. Baik. Ya, jadi Udah kelihatan profilnya saya Basim lanjut Media. ya. Sip. Oke. Ya, jadi Anda mengatakan bahwa Anda itu adalah pengikut agama dari Yahudi. Sementara Paulus yang memperkenalkan kemudian kepada orang-orang non-Yahudi tentang kekristenan, yang kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, yang kemudian dijadikan manusia yang mati kemudian dijadikan menjadi Tuhan di dalam Roma 14 nomor 9, itu justru dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah oknum yang harus dibunuh. Mereka nggak makan, mereka nggak minum kalau tidak membunuh Paulus. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Kristen itu berasal dari Yahudi? Mungkin yang Anda maksud ini adalah orang-orang Farisi, ahli kitab, yang kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, untuk
kemudian mengajarkan sebuah konsep agama di mana penganutnya dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Mungkin itu yang Anda maksud. Tapi kalau Anda berlandaskan kepada kitabnya orang Yahudi, berlandaskan kepada Taurat, nggak ada itu Kristen di Taurat, nggak ada. Karena Kristen ini adalah golongan orang-orang yang menjadikan anaknya Maria sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Maka kalau Anda mengatakan Kristen dari Yahudi, itu sama sekali nggak ada dasarnya. Ya, itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan saja waktunya ya. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Aku terlalu cepat tadi. Mohon maaf tidak sopan. Oke. Anak yang lahir ini disebut Allah. Kalau bukan Yesus siapa lagi? Disebut Allah. Allah yang perkasa lagi. Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya Yesus yang disebut Allah. Satu-satunya manusia yang disebut Allah hanya Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang disebut Bapa yang kekal hanya Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang disebut Raja damai hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu tidak bisa dibantah. Siapapun tidak bisa membantah itu. Nah, saya tidak lari ke Paulus, tidak. Sebelum ada Paulus dicatat di dalam Alkitab, orang Kristen sudah ada. Ketika Petrus berkhotbah, 300 orang, 3.000 orang bertobat. Paulus belum menjadi rasul, belum. Bahkan Pauluslah yang menyiksa orang Kristen dulu. Tetapi pada akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Artinya tanpa campur tangan Paulus pun, orang Kristen sudah ada. Itulah yang selalu dikejar-kejar Paulus. Oke, berikutnya. Ustadz Juma mengatakan, orang Yahudi tidak ada yang menjadi orang Kristen. Doakan saja aku Ustadz dapat uang dari YouTube, aku akan ajak Pak Ustadz jalan-jalan ke Israel. One ministry, one Israel. One ministry, one Israel. Orang-orang Yahudi sekarang berlomba-lomba menjadi orang Kristen. Satu-satunya universitas non-Yahudi yang boleh berdiri di tanah Israel adalah Universitas Kristen. One ministry, one Israel. Rabi-rabi Yahudi telah beralih kepada Kristen. Pemimpin-pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, tidak pernah mengutip Quran. Mereka mengutip Alkitab. Yair Lapid mengutip Alkitab. Benjamin Netanyahu mengutip Alkitab saat berpidato. Tidak pernah mengutip Al-Quran. Tidak, mereka tidak mengakui Al-Quran. Dan orang-orang Yahudi memang sedang berlomba-lomba masuk ke Kristen. Nah, berikutnya, ketika aku menanyakan Muhammad itu bertapa di gua, Ustadz lagi-lagi cari remis, mengatakan Yesus berdoa di gua. Alkitab mencatat bukit Getsemane, bukit. Lagi-lagi aku akan mengharapkan satu rezeki dari Tuhan, biar aku mengajak Ustadz Juma nanti ke bukit Getsemane. Itu bukan goa, itu bukit. Bukit Getsemane. Dan orang Israel hanya bersahabat dengan negara-negara Kristen. Dan itu dibenarkan di dalam kitab suci Bang Juma. Dalam surah Al-Maidah ayat 51. Kami itu satu kesatuan. Tidak dengan agama Islam. Artinya, memang Tuhan kita berbeda. Aku menjelaskan iman kekristenan dari tadi. Dimulai dari Septuaginta, itu rabi-rabi Yahudi, Septuaginta. Sudah aku katakan tadi, kalau ada yang menulis kesaksian, menulis kitab di luar Yahudi, meskipun kesaksiannya itu benar, tidak kami masukkan ke Alkitab, tidak dikanon menjadi Alkitab. Sebagai tanda yang menguatkan bahwa agama Kristen itu bersumber dari Yahudi. Contoh sudah aku katakan tadi, surat Ignatius, surat Santo Irenaeus. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam kitab suci kami? Apakah kesaksiannya itu tidak benar? Oh, tunggu dulu Ustadz. Kesaksiannya benar. Dan Santo Ignatius dan Santo Irenaeus adalah bapak-bapak gereja bagi kami. Tetapi karena dia non-Yahudi, tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Karena kitab suci ini kudus, tidak boleh tercemar. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Siapapun yang memberitakan tentang Kristus,
Jika menulis kitab harus orang Yahudi, maka sah di dalam Alkitab ini penulisnya semua orang Yahudi. Nah, aku masih ke pertanyaanku tadi. Jangan cari remis lagi, Pak Ustadz. Jangan cari remis. Muhammad itu bertapa ke gua. Ketika dia bertapa, bekalnya habis, pulang lagi dia. Mempersiapkan bekal, masuk lagi bertapa. Ketemu dengan Namus. Kok bisa dipercayai jadi nabi? Di Yogyakarta juga banyak orang bertapa, Ustadz. Memang di zaman jahiliyah, begitulah kehidupan orang. Siapapun dianggap Tuhan kalau bisa memberkati. Dan orang banyak bertapa di Yogyakarta. Pulang jadi paranormal, bukan jadi nabi. Nah, kenapa Muhammad pulang bertapa dari gua untuk beberapa waktu? Ibadah di malam hari. Kenapa bisa jadi nabi? Ya, 5 detik. Kenapa Muhammad bisa jadi nabi setelah pulang bertapa? Jangan cari remis lagi. Silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi yang dikatakan nabi itu adalah mereka yang kemudian mendapatkan wahyu. Mau dia dari gua, ya, mau dia dari padang gurun, mau dia dari rumah, dari manapun itu, kalau dia nabi ya nabi. Mau Anda mau katakan dia dari gua atau sekalipun dari mana, kalau dia mendapatkan wahyu kemudian dan ajarannya bisa dipertanggungjawabkan kemudian, bisa diuji ajarannya itu kemudian dan mengatasnamakan kalam ilahi kemudian, maka dia adalah seorang nabi. Maka dia adalah seorang nabi. Ya. Sementara kalau Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nabi karena dia berasal dari gua, itu tidak ada kaitannya. Ini kita sedang berbicara asal usul agama. Islam, saya sudah katakan di awal bahwa ajaran Islam itu sudah diajarkan oleh para nabi. Ya, Islam itu adalah pondasi agama. Kemudian orang yang mengikuti pondasi itu, mentaati pondasi itu adalah Muslim. Semua nabi diajarkan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang kemudian yang kami imani. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu, ya, ketika dia mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, dan itu cuma sekali dia menerima wahyu dalam Gua Hira. Selanjutnya kurang lebih 22 tahun menerima wahyu di tengah-tengah di tengah-tengah sahabatnya. Bukan di goa, cuman sekali dia di goa. Nah, ajaran yang diterima kemudian disampaikan kepada para sahabatnya tentang ajaran Islam. Apa Islam itu? Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Mendudukkan para nabi adalah utusan Tuhan. Mengatakan kepada sahabatnya dan kaumnya bahwa beriman kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian mendudukkan kitab-kitab, bahwa kitab suci yang Al-Quran yang datang kepada dia memberitakan tentang adanya kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah kepada umat terdahulu. Lalu kemudian diperintahkan di dalamnya untuk beriman kepada para malaikat. Itu Islam. Diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu sumbernya agama Islam. Terlepas dia dari gua dan seterusnya. Tapi sumbernya jelas. Islam itu. Dia menerima ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Enggak masalah. Dibandingkan kemudian orang yang rebah di padang gurun, begitu dia sudah rebah dari padang gurun, mengajarkan bahwa Tuhan yang tadinya pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Itu lebih parah. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW dari Gua Hira, enggak masalah. Yang penting Islam itu jelas asal usulnya. Nah, ini Kristen dari mana sampai hari ini Yerusalem masih berdiri sebagai sebuah komunitas Judaism, praktisi Torah, bukan praktisi perjanjian baru. Kalau Anda bangga ada universitas Kristen di sana berdiri, itu semata-mata karena bisnis, itu karena ekonomi. Kalau kemudian Kristen dan Yahudi itu berangkulan, bukan karena konsep ketuhanan, bukan karena agamanya sama, tapi semata-mata karena faktor ekonomi dan politik dunia. Tidak ada kaitannya dengan agama. Buktinya mereka beribadah, tempat ibadahnya berbeda. Tuhannya pun berbeda. Kitabnya pun berbeda. Jadi apa samanya? Gak ada samanya. Anda nggak berani kemudian membuka diri
Asal-usul Kristen itu dari mana? Anda mengatakan dari sini, dari sono. Sejak kapan Yesus menyebut nama Kristen? Justru Yesus sibuk menyebut nama Islam. Shalom, 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 shalom. Kristennya kapan dia sebutkan? Nggak pernah. Jadi Kristen ini ajarannya dari mana? Ya, akidah Kristen, fondasi ketuhanan Kristen maksud saya, itu menuhankan Yesus. Kapan Yesus pernah mengajarkan menuhankan dirinya? Sementara praktisi Yudaism terkait dengan kitab mereka nggak ada satupun di antara mereka yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Yesus, menjadikan Paulus menjadi rasul, nggak ada. Bahkan tadi saya membacakan kitab Anda sendiri, Paulus itu ingin dibunuh, mereka nggak makan, nggak minum kalau nggak membunuh Paulus. Lalu dari mana dasarnya ilmunya? Kristen dari Yahudi, ya. Kalau kami Islam jelas, Anda mau mengatakan dari gua nggak masalah. Dibandingkan Yesus yang adalah manusia, begitu dari gua langsung jadi Tuhan. Itu lebih parah, tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas asal-usul agama. Kristen ini dari mana sih? Penyembahan kepada manusia ini dari mana? Ajaran tidak bersunat ini dari mana? Makan babi ini ajaran dari mana? Itu yang Anda harus ajarkan sini. Demikian. Dari mana? Kan? Silahkan anak Batak. Oke, ya terima kasih. Oke, aku jawab pertama dari kata salam. Orang Yahudi mengucapkan salam itu dengan ucapan salam. Orang Kristen juga di seluruh dunia. Kami kalau bertegur sapa itu kami akan mengucapkan salam. Nah, kalau Ustadz Juma tadi mengatakan kami menjadi kompak bergandengan tangan karena urusan bisnis, berarti Ustadz Juma membantah perkataan Allah SWT. Allah SWT yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 51 bahwa kami itu satu kesatuan. Berarti Ustadz Juma sedang membantah perkataan Allah SWT. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, dari mana asal usul agama Kristen? Dari tadi sudah kuceritakan, pengikut Kristus. Allahnya orang Yahudi menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5. Anak yang lahir ini, anak manusia ini akan disebut Allah yang perkasa. Siapa lagi dia yang disebut manusia Allah yang perkasa kalau bukan Tuhan Yesus? Kalau Pak Ustadz Juma menemukan yang lain, ayo silakan biar kita selidiki. Kalau memang ada manusia disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ada di dunia ini selain Yesus, ayo kita selidiki. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Ada markoro-koro Pak. Ada markoro-koro. Sebentar ya, iklan di YouTubeku. Nah, bentar, biar aja waktunya jalan. Oke, sudah kembali ya. Yang markor, udah, lanjut aja waktu. Oke. Apa aku? Nggak usah di pause. Aku tadi iklan. Oke, berikutnya perkataan Ustadz Juma yang mengatakan universitas itu hanya bisnis. Tidak, one ministry. Itu pekabaran Injil, Pak Ustadz. Pekabaran Injil. Sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, itu ada di Israel. Bukan tentang ilmu pengetahuan, tidak. Kalau ilmu pengetahuan, orang Yahudi tidak pernah mau bercampur dengan etnis manapun. Contoh dalam meneliti sesuatu yang kimia, industri, orang Yahudi bisa berdiri sendiri. Tidak pernah kerjasama dengan orang. Tetapi tentang pemberitaan Injil, Ustadz Kaing Nama kan lulus dari situ. Itu sekolah teologi ya. Jadi orang Yahudi sekarang telah berlomba-lomba masuk ke Kristen. Berikutnya, gereja yang ada di Israel itu tidak pernah diganggu oleh IDF, tentara Israel. Saya sudah wawancara penonton di channel saya, seorang tentara IDF. Mereka sangat menghormati Kristen, berbanding terbalik dengan Islam. Mereka selalu acak-acak itu masjid tersuci ketiga kalian itu. Hampir tiap tahun dia acak-acak itu. Artinya memang benarlah kamilah satu kesatuan dan kalian Tuhan kalian berbeda. Oke, kembali ke pertanyaanku. Tidak bisa diterima akalku sebab musabab datang agama Islam ini. Jujur aja. Udah anggap kalian aku bodoh silakan. Tidak bisa diterima akalku kelahiran agama Islam ini. Muhammad itu umur 39 tidak punya agama. Tidak punya agama. Di dalam sirah Nabawiyah dikatakan dia memang orang yang bersilaturahim, yang mengatakannya Khadijah. Dia tidak punya agama. Lalu dia bertapa ke gua. Pulanglah dulu sekali dia bertapa karena habis bekalnya.
Maka setelah pulang dia ke rumah, diambil lagi bekalnya, lanjut lagi dia bertahanuj namanya dalam bahasa Arab. Bertahanuj. Dalam bahasa Indonesia, ibadah di malam hari. Coba agama mana yang beribadah di malam hari di gua? Saudara-saudara, janganlah kita tutupi kebohongan ini. Muhammad itu beribadah di malam hari di gua selama beberapa waktu. Memang bertemu dengan namus. Nah, Ustadz tadi mengatakan mencari sedikit pembenaran, cuma sekalinya dapat wahyu di gua. Kalau Muhammad cuma sekali mendapat wahyu dari namus, dan selebihnya bukan dari namus, jempol. Artinya bisa saja manusia dirasuki setan. Tetapi seluruh Islam setuju, malaikat yang memberikan wahyu kepada Muhammad di dalam gua itu adalah yang memberikan selama 22 tahun. Meskipun ada masa patroh. Masa patroh itu ada ketika dia dijumpai oleh namus di gua, ada masa patroh. Dalam beberapa waktu tidak turun wahyu. Kalau berbeda namus dengan Jibril tidak ada masalah. Muhammad juga bisa dirasuki setan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seluruh umat Islam percaya bahwa namus itu adalah Jibril. Itu masalahnya. 20 detik. Nah, di dalam Quran juga aku temukan Allah SWT itu mengutus setan. Bagi kami orang Kristen, yang mengutus setan itu adalah 01. 01 lah yang mengutus setan. Mana pernah Tuhan mengutus setan? Tetapi di dalam Quran surah Maryam ayat 83, 1 detik, terima kasih, haleluya, amin. Silakan. Sip, cakep. Lanjut Guru Anda. Baik, ya jadi ini sudah lari dari tema ya. Kita berbicara mengenai asal usul Islam dan Kristen. Kalau asal usul Kristen itu nggak jelas, nggak bisa kemudian langsung disebut dari Yesus, dari Musa, berarti dari mana lagi Anda membawa namus. Mau apapun itu, asal usul Islam itu jelas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan dirinya, memahamkan dirinya, lalu kemudian menyampaikan Islam itu melalui kitab suci yang masih kami pegang sampai hari ini. Sementara agama Anda, dari mana Anda mengatakan dari Yahudi? Yahudi yang mana yang mengajarkan? Hanya karena mengambil kitabnya orang, mengatakan Yesaya 9, nomor 5, nomor 6. Bahwa siapa lagi yang disebut Allah kalau bukan Yesus? Musa juga disebut Allah. Bahkan Yesaya itu juga penamaannya Tuhan Maha Menyelamatkan. Yeskil itu Tuhan Maha Kuat. Nehemi, Tuhan Penghibur. Yeremia, Tuhan telah Maha Petunjuk. Ya, dan seterusnya. Nama-nama ini adalah nama-nama yang dinobatkan kepada sifat-sifat Tuhan. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Gimana Anda belajar? Di mana Anda belajar tentang hal-hal kayak begini? Kita berbicara mengenai asal-usul agama. Kristen ini dari mana datangnya? Ya, itu yang Anda harus jelaskan ke kita. Kalau untuk memahami daripada kitabnya agama lain, yaitu kitab Yesaya yang Anda bawa, harusnya Anda mulai dari ayat-ayat pertama, mulai dari nomor-nomor pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak dan waktu membagi-bagi jarahan dan seterusnya. Jadi apa yang dibicarakan daripada Yesaya ini itu tidak berbicara mengenai Yesus. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Jadi Yesaya ini sedang membicarakan tentang orang yang menjadi penyelamat di tengah-tengah orang Yahudi, orang Yehuda. Bagaimana kemudian seorang raja bernama Hezekia mengalahkan bangsa Asyur. Itu Anda boleh lihat di dalam dua raja-raja 18 atau 19. Baca di sana bahwa yang dimaksud dengan orang yang dijanjikan anak yang telah lahir itu adalah Hezekia. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, jadi ketika Anda mengatakan tentang Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu di dalam goa dan seterusnya,
Nggak masalah bagi kami. Uji aja Al-Quran itu. Kalau Anda menemukan titik di dalam Al-Quran bukan kalamullah, tunjukkan kepada kita. Nggak masalah bagi kami. Ketika Anda mengatakan Yahudi dan Kristen itu adalah satu dengan membawa Al-Quran Al-Ma'idah ayat 51, justru Anda harusnya sadar ayat Al-Ma'idah ayat 51 justru membuktikan Yahudi dan Nasrani itu tidak sama. Apalagi Kristen, karena Nasrani ini bukan Kristen. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara. Ini dua golongan, berarti tidak sama, bos. Ya, jadi jangan Anda kemudian mengatakan, di dalam Al-Quranmu ada Yahudi dan Nasara. Maksudnya ini adalah agama terdahulu, orang-orang terdahulu, golongan terdahulu yang diceritakan kemudian oleh Al-Quran yang datang belakangan. Bukan berarti mereka ini satu, tidak. Ya, satu menuhankan satu Tuhan, satu menuhankan tiga Tuhan. Di mana samanya? Anda belum menunjukkan ke kita, ini Kristen dari mana sih? Layaknya saya mengatakan seperti apa yang saya uraikan lebih awal tadi. Bahwa Islam asalnya itu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran Islam itu sendiri. Tapi asal-usul daripada Islam itu dari Allah. Kenapa? Karena setiap Allah mengutus Nabi, Allah selalu mengajarkan kepada mereka untuk menyembahnya kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Terus perintahnya apa? Fa'budun. Nah, berarti nabi-nabi ini menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Dan itu juga diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tolong terangkan ini Kristen. Di mana asal usulnya? Siapa yang mengajarkan? Kalau Anda mengatakan Yahudi, Yahudi yang mana? Yahudi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Kalau itu betul. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus enggak mengenal Kristen. Demikian. Sip. Thank you. Silakan dijelaskan dari mana itu Kristen. Masih pertanyaan yang sama dari... Oke, ya aku sudah menjelaskan tadi. Kristen itu pengikut Kristus, tapi nggak apa-apa mungkin lebih spesifik ya ke Kristen sekarang. Oke, nggak apa-apa, kita gentleman kok. Nah, pada abad pertama, kedua, dan ketiga, orang-orang Kristen itu menguasai seluruh dunia. Turki 100% Kristen, Syria atau Suriah 100% Kristen, Mesir 100% Kristen, Yerusalem 100% Kristen. Yahudinya kemana? Yahudinya berpencar ke bangsa-bangsa di dunia yang tidak menerima Kristus, berpencar, dihukum oleh Allah. Karena Allah telah menjanjikan Mesias kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menerima, maka mereka diserahkan ke seluruh belahan bumi. Nah, ketika Turki sudah menjadi 100% Kristen, dan Mesir 100% Kristen, maka pada tahun 325, dibuatlah satu ketetapan. Sebutan orang Kristen itu tidak Kristen mula-mula lagi. Sebutan orang Kristen itu tidak hanya Katolik lagi, tetapi disebut Kristiani. Disebut Kristiani. Sehingga dunia mengenal Kristiani itu. Itulah orang Kristen. Paham ya Pak Ustadz ya? Artinya pada abad pertama itu orang disebut Kristen mula-mula artinya pengikut Kristus. Jadi di KTP tidak ditulis pengikut Kristus. Di identitas tidak ditulis agama. Mungkin Indonesia di dalam KTP-nya dibuat identitas agama, tetapi di negara-negara luar pada abad pertama itu tidak ditulis identitas agamanya. Sebutan aja pengikut Kristus, tetapi seiring berjalannya waktu, karena negara sudah berubah, kerajaan-kerajaan berubah menjadi negara-negara republik, maka dibuatlah satu ketetapan untuk membuat identitas agama. Maka disebutlah pengikut Kristus ini menjadi Kristen. Nah, sekali lagi, yang mengikuti Yesus Kristen, Kristus. Yang mengikuti Kristus disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang mengikuti Yesus disebut Kristen. Nah, sehingga setelah perubahan zaman, dibuatnya itu menjadi satu identitas. Sehingga anak Batak menjadi orang Kristen. Nah, udah aku jawab ya, jangan lagi. Oh, satu lagi. Yesaya 9 ayat 5 bukan untuk Yesus. Makanya aku bilang sama Pak Ustadz, carilah orangnya. Yang memang ada orang disebut Allah yang perkasa. Ada orang yang disebut Bapa yang kekal. Ada orang yang disebut Raja Damai. Ayo biar kita selidiki. Kalau ada. Tetapi karena tidak ada, hanya Tuhan Yesus lah. Tidak ada.
Hanya Tuhan Yesuslah yang pas dengan itu. Dan memang benarlah dialah itu. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Pak Ustadz menemukan yang lain, ada orang contohnya, ada satu orang di sana. Dia juga Allah yang perkasa. Dia juga bisa membangkitkan orang mati. Dia juga disebut Bapa yang kekal. Dia juga Raja Rang. Ayo kita selidiki. Tetapi karena tidak ada, ya kita nikmati aja dulu Tuhan Yesus. Ya kalau memang Ustadz nanti menemukannya, baru kita selidiki. Gitu ya Pak Ustadz ya. Sekarang kita nikmati aja dulu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, kembali ke pertanyaanku. Udah ku bilang, agama Islam itu ada dari Muhammad. Proses Muhammad itu menjadi nabi yang membawa Islam ini tidak masuk akal. Memang tidak pernah diajarkan di masjid. Ustadz, sampai kapan lagi kita bohongi lagi rakyat Indonesia ini? Sampai kapan lagi? Tuhan Yesus sudah mau datang untuk kedua kalinya. Muhammad itu bertahanut, Pak Ustadz. Ibadah di malam hari di gua. Dialah yang membawa agama Islam. Namus yang bertemu dengan dia Pak Ustadz. Jangan malu-malu lagi. Lagi Tuhan Yesus tidak melibatkan beban kepada kalian. Orang Islam tidak. Justru Tuhan Yesus menawarkan keselamatan. Biar kalian jangan menjalani siksa kubur. Biar kalian masuk surga. Terimalah Tuhan Yesus. Daripada kalian disiksa kubur. Kalau ada yang membuat pelepah kurma di atas kuburan kalian. Untuk mengurangi siksa kubur itu. Kalau tidak ada yang membuat pelepah kurma. Kalaupun ada yang membuat, kalau pelepah kurma itu tetap basah. Kalau enggak menderita kalian disiksa kubur sebelum dicampakkan ke neraka. Nah berikutnya, Islam dan Islam mengatakan menurut Pak Juma kalau Yahudi dan kami itu bukan satu kesatuan. Ustadz Juma mau melanggar perintah Allah. Surah Al-Maidah 51 itu. Nah berikutnya, ciri-ciri agama yang dibawa Muhammad itu juga. Masa Allah mengutus setan? Tidak masuk akal orang Indonesia bisa Tuhan mengutus setan. Yang mengutus setan itu ya 01. Itulah yang mengutus setan. Itulah yang membuat kita curiga kepada agama Islam ini. Dan itulah dasarnya ada agama Islam dari Muhammad. Jawab dulu itu dengan detail. Nggak usah cari remis dulu. Jawab dulu itu silakan. Oke, baik. Jadi saya tidak ngerti gitu loh ya. Ini kita membahas tentang asal usul, ya. Mau Anda pahami kemudian apa yang ditemukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam gua, nggak masalah. Pemahaman apapun yang Anda ingin jajakan kemudian, yang pasti kami mendudukkan orang yang datang kepada Bani Israel itu, yang datang membawa hikmat Injil itu, yang lahir tanpa ayah itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Hanya iblislah yang mengajarkan kemudian dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan iblis yang mempraktekkan sujud menyembah kepada dirinya. Kami diajarkan untuk mendudukkan dia sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau itu adalah ajaran iblis, ya itu pemahaman Anda. Tapi tidak ada kemudian iblis yang mengajarkan bahwa manusia harus mendudukkan kemudian Yesus itu sebagai nabi. Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Iblis mengajarkan apa? Dia anak Tuhan. Dia sujud kepada Yesus. Itu yang diperhatikan oleh Yesus. Dan siapa pengikutnya? Siapa pengikutnya? Yang mengatakan Yesus anak Tuhan. Yang sembah sujud kepada Yesus. Siapa pengikutnya? Si iblis ini. Ya kalian. Makanya aku tanya, dari mana ajaran itu? Mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa hanya Yesus yang dikatakan Raja Damai, ya, Tuhan kekal dan seterusnya, apapun yang Anda nobatkan kepada dia, justru itu mengajarkan ajaran setannya, karena dia manusia. Kok dibilang Raja kekal? Kekalnya di mana? Dia pernah mati kok. Jadi kekalnya di mana? Raja Damai, damainya di mana? Yahudi dan Kristen ribut sampai sekarang. Dalam arti kata mereka tidak pernah mendamaikan tentang nama Yesus. Tetap aja mereka bertentangan. Terus damainya di mana? Apa yang cocok dengan nama itu kepada Yesus? Tidak ada sama sekali. Justru kalau Anda ingin menamakan, kalau ada orang yang dikatakan bahwa dia adalah Tuhan karena dikasih julukan Maha Kuasa dan seterusnya, bagaimana dengan bait suci? Ya, El Elohe Israel. Bagaimana dengan kitab sucinya, misbahnya yang disebut seperti itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti
mesbah yang ditempati oleh mereka ibadah itu adalah Tuhan gitu. Karena dikatakan sebagai Elohe Israel. Anda ingin mengatakan bahwa mesbah yang mereka tempati beribadah itu adalah Tuhan karena dikatakan gelarnya Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Tidak, bos. Ya, adapun kemudian Anda mengatakan Yesus Tuhan perkasa, Raja damai, itu hanya julukan pepesan kosong. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Penasehat ajaib. Kapan-kapannya Yesus jadi penasehat? Allah perkasa, apanya yang perkasa di Yesus? Bapa yang kekal, apanya yang kekal di Yesus? Raja damai, apanya yang didamaikan oleh Yesus? Gak ada mendamaikan Yudas saja, nggak bisa dia. Raja apaan? Memimpin 12 murid saja dia nggak mampu. Terus apa lagi? Perkasa, apanya yang perkasa? Untuk mengetahui pohon musim arak saja tidak. Penasihat ajaib, penasihat apaan? Menasihati Yudas saja nggak mampu dia. Jadi 1000, sejuta, semiliar gelar kau katakan kepada Yesus, tetap aja dia bukan Tuhan. Nah inilah yang ingin kau, sahabat saya ini jajakan, saudara saya ini jajakan. Kristen itu dari mana? Oh, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Sejak kapan kamu jadi pengikut Yesus? Sejak kapan? Hah? Memang Kristen itu kalau Anda memahami kepanjangannya adalah apa artinya menurut kalian adalah pengikut Yesus. Tapi faktanya kalau Anda mengatakan bahwa abad pertama Kristen menguasai dunia, apakah Yahudi menguasai dunia? Tidak, berarti Yahudi dan Kristen beda. Ya, jadi jangan Anda kemudian menyamakan menjadikan Yahudi itu sebagai tameng. Kenapa? Karena ada istilah yang dibangun oleh Yesus, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Waspada kepada orang-orang yang non-Yahudi, nyamar-nyamar seperti Yahudi. Anda kena di situ. Ya, Anda mengatakan kami ikut Yahudi. Berarti Anda lah yang nyamar. Pertama, Anda bukan orang Israel. Anda bukan keturunan Yakub. Anda bukan kaum di mana Yesus itu diutus. Anda bukan pengikut Nabi Musa. Anda bukan pemegang kitabnya Nabi Musa. Tapi Anda mengaku malam ini. Berarti Anda adalah serigalanya. Kan begitu. Terkait dengan kami umat Islam, apa yang masalah? Tuhannya Abraham kami sembah. Tuhannya Musa kami sembah. Tuhannya Yesus kami sembah. Kitab-kitab yang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka kami imani. Bahwa dulu pernah ada kitab. Nah sekarang masalahnya di kalian, kitab-kitab itu adalah kutukan. Karena akibat kitab itu, maka manusia jatuh dalam kutuk. Dan harus ada manusia jadi tumbal di atas 10 detik. salib. Siapa yang ngajarin gitu loh? Para nabi mengajarkan kurban hewan. Agamamu mengajarkan kurban manusia. Barbar itu dari mana, coy? Coba Anda terangkan, silakan. Silahkan, anak bapak. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama tadi sebenarnya tidak menjawab apa yang kutanyakan ya tentang masuk akalnya seorang yang pulang bertapa jadi nabi. Karena yang membawa ajaran Islam itu Muhammad, Ustaz. Muhammad. Jadi kita harus selidiki asbabun nuzulnya dia menjadi nabi, sabab musababnya. Itu yang perlu kita selidiki. Karena yang bawa ajaran Islam itu Muhammad. Tetapi aku menjawab dulu dari Alkitab itu semua ya. Yang pertama tadi Ustadz mengatakan kau membuat julukan. Bukan aku yang buat. Nabi-nabi terdahulu yang membuat julukan. Ya saya itu nabi terdahulu. Bukan aku hanya mengikuti apa yang tertulis aja. Bukan kami orang Kristen yang membuatnya ya Pak Ustadz ya. Nabi Yesaya yang mengatakan kalau anak yang lahir itu penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, dan Allah yang perkasa. Jadi bukan kami yang membuat julukan itu, tetapi nabi-nabi terdahulu. Itu yang pertama. Nomor 2, orang Kristen memang diakui Pak Ustadz kalau menguasai dunia pada abad pertama ya, yaitu Konstantinopel. Turki itu dulu nggak ada Islam di situ, satu orang pun nggak ada Islam di situ. Itu orang Kristen semua ya. Demikian juga dengan Mesir. Tetapi orang Yahudi mengatakan mana ada Yahudi menguasai dunia. Justru Yahudi menguasai dunia sampai sekarang. Sebelum mereka mendirikan negaranya 1948, tepatnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka itu menguasai dunia, hanya negaranya tidak ada. Segala sesuatu yang dipakai Ustadz Juma ini, kerja kerasnya orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin dunia itu berdarah Yahudi. Bom atom, bom nuklir, semua yang membuatnya Yahudi. Bukan orang Arab. Artinya memang Yahudi menguasai dunia sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yahudi. Itu yang dikatakan si peramal itu ya kepada si Balak yaitu Bileam.
Tidak ada mantra yang mampan terhadap Yahudi sampai sekarang. Dari zaman dulu. Amerika tidak punya kekuatan kalau tidak bersama Yahudi. Inggris tidak punya kekuatan kalau tidak bersama Yahudi. Rusia tidak punya kekuatan kalau tidak bersama Yahudi. Arab Saudi yang ke sana kau menghadap Ustadz Juma tidak punya kekuatan kalau bukan karena Yahudi. Udah mau dibom apa itu teroris yang dari Yordania itu. Udah mau dibom itu Ka'bah. Karena Amerika lah yang menahannya. Karena Yahudi lah yang menahan. Kalau enggak ada lagi kiblat kalian kian. Berterima kasihlah kepada Yahudi Ustadz. Jangan tuduh Yahudi tidak pernah menguasai dunia. Semua ini bikinan Yahudi yang kita pakai ini. YouTube, komputer. Jangan hina orang Yahudi. Nah, untuk itu aku udah menjawab ya 2. Nomor 3, satu lagi belum kujawab tadi tentang Yesus itu bukan Tuhan. Ustadz, tidak ada yang bisa melakukan apapun seperti yang dilakukan Yesus. Tidak ada. Dalam hal apapun. Yesus mengajar sebagai perumpamaan. Yesus itulah, makanya disebut dia penasehat ajaib. Yesus disebut Allah yang perkasa. Dialah yang membangkitkan orang mati di depan mata. Bahkan yang sudah busuk, Lazarus, yang sudah busuk dibangkitkan dia. Jangan hina itu Yesus. Lagi dalam iman orang Syiah, Yesus itu atau Isa, Nabi termulia di dunia dan akhirat. Nanti jadi diserang orang Syiah nanti Pak Ustadz Juma. Kalau Pak Ustadz Juma menghujat Tuhan Yesus, Pak Ustadz Juma sendiri jangan berlebihan. Karena orang Syiah itu percaya, Islam Syiah percaya kalau Isa itu adalah Nabi yang termulia di dunia dan akhirat. Jadi rem sedikit. Nah berikutnya, udah kujawab. Berarti 4 semua ya, udah kujawab ya. Bukan aku yang membuat julukan itu kepada Yesus, tetapi Nabi orang Israel, Yesaya, Zakaria, Yeremia, Musa dan lain-lain. Itu mereka yang berikan julukan. Nah, aku masih kembali ke pertanyaanku tadi, asal usul agama Islam ini. Tak diterima akal orang Indonesia, orang yang pulang bertapa membawa agama. Aku mendapat wahyu katanya. Orang Indonesia nggak terima itu Pak Ustadz. Di Yogyakarta udah aku bilang banyak orang pulang bertapa. Itu dulu jelaskan dulu. Jangan dulu ke Alkitab. Biar tercerahkan orang Islam yang mendengar ini. Itu dulu jelaskan Ustaz. Jangan ke Alkitab. Bagaimana mungkin orang Indonesia mau percaya orang yang pulang bertapa itu jadi nabi? Kalau jadi paranormal, ya di zaman jahiliyah memang itu yang terjadi. Jangan dulu kemana-mana. Nah berikutnya, kenapa orang Indonesia itu menerima Islam? Karena tidak dikasih tahu. Kalau Muhammad itu pulang bertapa jadi nabi, untuk itulah anak bata hadir di YouTube untuk memberitahukan kebenaran demi keselamatan kita semua. 10 detik. Oke. Oleh karena itu Pak Ustadz itu dulu jelaskan biar tercerahkan orang Islam, jangan dulu lari ke Alkitab. Terima kasih. Haleluya. Amin. Langsung tak sambut dulu dah. Iya, jadi aneh juga kawan kita ini ya. Semakin aneh Anda. Ngibul sengaja menipu atau memang pembohong? Anda mengatakan orang Yahudi yang bernama Yesus itu sebagai Allah yang perkasa. Di mana Anda belajar? Hah? Siapa orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu adalah Allah perkasa, Raja Damai? Siapa? Orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan itu yang mengajak orang masuk ke agamanya dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah itu sendiri. Kalau itu iya betul. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Yeremia yang menamai Yesus, tadi di awal saya katakan 700 tahun jaraknya Yesus antara penulis Yeremia. Kitab Yesaya. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Ya, Anda mengatakan Yahudi. Apa pula orang Yahudi? Yang saya tanggapi itu abad pertama katanya Kristen menguasai dunia. Itu pernyataan saudara. Apakah abad pertama Yahudi menguasai dunia? Neneknya kiper. Di mana? Dia diintimidasi oleh kekaisaran Romawi. Jadi kalau Anda berbicara itu tolonglah sadari apa yang Anda bahasakan. Ya. Jadi Yesus itu manusia. Dia mampu membangkitkan orang mati itu karena dia utusan Tuhan. Kalau Anda ingin tahu siapa Yesus menurut Yahudi, baca Talmud. Itu baru benar. Jadi hari ini Anda mencilat pantat Yahudi tidak akan merubah Tuhan Anda yang manusia itu menjadi Tuhan. Tidak akan mungkin berubah sinagoge menjadi gereja. Enggak. Jangan mimpi Anda.
Terus kemudian orang Indonesia Anda mau sadarkan. Subhanallah. Islam masuk ke Indonesia, meninggalkan agama nenek moyang mereka, bukan karena penjajahan, bos. Karena adalah ajaran yang dianut oleh pedagang-pedagang Arab yang masuk ke negara Indonesia, wilayah Indonesia, kemudian mereka melihat inilah kebenaran itu. Makanya mereka Islam, mereka paham Al-Quran, mengerti Quran, mengerti original teks Quran. Tidak seperti kitab Anda. Ya, tidak ada itu negara-negara Islam yang datang menjajah di Nusantara ini sehingga negara ini mayoritas Islam. Tidak ada. Jadi Anda ini kelihatannya baru keluar dari goa kayaknya. Sampai-sampai Rasulullah Anda katakan menjadi nabi setelah dia keluar dari goa. Yang Anda harus sadari, Yesus menjadi Tuhan setelah dia keluar dari goa. Justru saya ingin mengajarkan ya segelintir orang Kristen yang masih ada di negara ini. Bahwa Yesus itu adalah manusia 100%, nanti keluar dari goa, baru menjadi Tuhan. Kok kemana Anda belajar selama ini ya? Nanti dia keluar dari goa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea selama kurang lebih 2 hari, 1 malam, barulah kemudian itu begitu dia keluar, jadi Tuhan dia. Makan ikan goreng dulu, habis itu dia jadi Tuhan. Itu yang menyebabkan orang-orang cerdas di negara kita ini nggak mau menjadi agama Anda, meskipun dibawa oleh penjajah, meskipun mereka diberondong oleh meriam sekalipun. Mereka tetap memegang akidah Islamnya. Jadi Anda mau menjajakan agama yang sudah nyata-nyata, cacat dari semua aspek. Tuhannya cacat, kitabnya cacat. Apanya lagi? Pembawanya, rasul-rasulnya cacat semua. Apa yang Anda banggakan dari agama Anda kecuali menjilat pantat Yahudi? Hah? Apa? Makanya saya tanya apa? Mana asal-usul kitab Anda? Ajaran agama Anda dari mana Kristen ini? Yesus menyebutnya pun tidak pernah menyebut Kristen. Coba. Sementara Yesus menyebut Shalom, Anda mengatakan, kami juga menyebut Shalom. Kan kalian nyamar. Kan kalian menyamar. Haleluya, haleluya. Kan kalian nyamar. Orang Romawi Yunani nggak kenal Yahudi, nggak kenal haleluya. Bahkan di abad pertama masa penjajahan Yahudi, Romawi terhadap Yahudi, mereka kesusahan untuk menyebut OTHPAV, susah mereka itu. Kenapa? Karena Tuhan mereka itu adalah Theos, Zeus, Yesus. Itu Tuhan mereka. Jadi asal-usul Kristen itu sekali lagi, kalau Anda tidak mampu menjawab, saya ngajarkan Anda. Kristen itu asalnya dari pengajaran Paulus di Antioquia yang mengajarkan bahwa dewa-dewa nusul menjadi manusia, membangkitkan orang mati dan seterusnya, dan dia datang untuk menebus dosa manusia. Makanya Kristen itu identik dengan ajaran paganisme. Natal tanggal 25 Desember. Semuanya berbau pagan agama Anda itu. Jadi, cobalah jujur ya. Kalau Anda mengatakan baginda Rasul Muhammad SAW dari goa, dia menerima wahyu cuma sekali di goa. Ya, Mana itu yang Anda pahami. Jawab dulu, Kristen itu dari mana Kristen itu? Siap. Berarti yang sama. Lanjut. Oke, siap. Oke, bukannya menjawab, malah bertanya. Tapi aku senang ditanya, artinya aku memberitakan Injil. Yang pertama, penjajahan. Yang memberitakan Injil kepada orang Batak itu adalah I.L. Nommensen, berkebangsaan Jerman. Tidak pernah dicatat dalam sejarah Indonesia orang Jerman menjajah Indonesia. Tidak pernah. Ingat itu Pak Ustadz, I.L. Nommensen. Itulah yang memberitakan Injil kepada orang Batak. Dan sejarah Indonesia tidak pernah mencatat Jerman menjajah Indonesia. Berikutnya, kalau penjajah mau memberitakan Injil ke Indonesia, ngapain nunggu 350 tahun? Anak Batak aja baru 3 bulan di YouTube, 1, 2, 4 keluarga sudah mempertimbangkan. Yang sudah masuk Kristen itu 2 keluarga, baru 4 bulan. Bagaimana mungkin Ustadz mengatakan 350 tahun memberitakan Injil? Tidak. Itu adalah perpolitikan. Memang itu yang masa di zaman itu, penjajahan. Kalau untuk memberitakan Injil, Indonesia yang luas ini, kalau tidak ada intimidasi, tidak lebih dari 10 tahun bisa kita beritakan Injil. Tetapi karena Belanda selama 350 tahun tidak pernah berniat memberitakan Injil itu, hanya ingin mengambil kekayaan Indonesia saja, maka Injil tidak diberitakan. Nah, sudah aku jawab ya soal penjajahan ya. I.L. Nommensen berkebangsaan Jerman yang memberitakan Injil kepada orang Batak. Sudah aku jawab. Nomor 2,
Pak Ustadz tadi bilang Kristen itu ajaran Paulus. Pak Ustadz lupa. Tapi gelar Gurunda, pakar Alkitab. Pauluslah yang membunuh orang Kristen. Artinya sebelum Paulus menjadi orang Kristen, sudah ada orang Kristen. Kan jelas itu kisah para Rasul 9. Pauluslah yang membunuh orang Kristen. Nah, berarti orang Kristen bukan ciptaan Paulus dong. Karena Paulus sebelum bertobat, dia membunuh orang Kristen. Benar kan? Benar atau tidak? Benar kan? Nah, gitu dong. Berarti sebelum ada Paulus, orang Kristen sudah ada. Karena sebelum Paulus menjadi orang Kristen, Pauluslah yang membunuh orang-orang Kristen mula-mula. Tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen sudah ada. Yaitu ketika Rasul Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Nah, lagi bukan kami apa tadi Pak Ustadz bilang nomor 3 itu tadi ya, menjilat pantat Yahudi. Tidak, memang semua rabi-rabi Yahudi. Orang Kristen mula-mula itu rabi-rabi Yahudi. Septuaginta yang dikenal dengan LXX itu rabi-rabi Yahudi. Yang berikutnya seluruh murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi kami bukan menjilat pantat Yahudi ya Pak Ustadz ya, tapi nggak apa-apa. 3 udah kujawab tadi 3 ya. Oke udah kujawab semua ya. Oh asal usul kekristenan itu kan udah kujawab tadi. Karena seluruh orang Kristen sudah menguasai Turki dan Mesir yang dikenal dengan 5 patria Roma, patria Konstantinopel, Antioquia, Yerusalem dan Alexandria atau Mesir. Maka dibuatlah identitas pengikut Kristus itu disebut Kristen. Dibikinlah di identitas, contoh kalau di Indonesia di KTP. Ah, udah jelas ya. Jangan nanti dibilang nggak dijawab lagi. Tadinya sebelum dibuat identitas orang Kristen itu beragama Kristen, semuanya gelarnya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Tetapi setelah semua mengakui Kristus sebagai Tuhan, dibuatlah sesuai dengan tata cara perundang-undangan di negara, identitas harus dibuat, agamanya harus Kristen. Udah ya, aku jawab semua ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih. Pertanyaanku masih itu. Tak diterima akalku, kan yang membawa agama Islam kan Muhammad. Tak diterima akal orang Indonesia, orang pulang bertapa membawa agama. Memang ini tidak pernah ini diajarkan di masjid. Itu yang tidak diterima akal orang Indonesia. Pulang bertapa kok jadi nabi atau bahasa Jawanya. Mulih topo nang guo, mulih dadi nabi. Bables angine, itulah bahasa Jawa. Itu dulu jelaskan biar tercerahkan orang Islam. Jangan dulu ke Alkitab, jangan dulu serang Kristen. Itu dulu. Kenapa Muhammad diakui membawa agama Islam? Padahal asbabun nuzulnya karena dialah pulang dari gua bertapa bisa jadi nabi. Aku setiap debat hanya satu pertanyaan. Ketika kita debat pertama, aku menanyakan kapan Namus berganti dengan Jibril. Sampai selesai debat itu tak Ustaz jawab, tapi ini udah debat yang lain. Bagaimana cara diterima akal orang yang pulang bertapa dari gua membawa agama Islam? Itulah asal usul agama Islam. Dari gua Hiro namanya. Bertahanus atau ibadah di malam hari. Itu dulu Pak Ustadz, biar tercerahkan dulu orang Islam. Atau aku yang menjelaskan, kalau aku punya kesempatan nanti aku akan menjelaskan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, Gurunda langsung disambut. oke. Ya. Apa tadi yang Anda bilang ya? Oke. Anda mengatakan bahwa yang dibunuh oleh Paulus itu adalah orang Kristen. Nah, inilah aku bilang, kalian itu nggak punya malu gitu loh. Sejak kapan pengikut Yesus itu disebut Kristen? Sejak kapan? Orang-orang yang dibunuh oleh Paulus itu praktisi Yahudi. Mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah ahli Taurat. Mereka adalah penganut ajaran Torah. Mereka yang bersunat, mereka yang tidak makan babi, mereka yang tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu yang dibunuh oleh Paulus. Ya. Bukan Kristen mereka itu. Ada-ada aja Anda ini. Kristen itu nanti di Antioquia. Yang dibunuh oleh Paulus itu bukan di Antioquia. Belajar di mana Anda? Anda mengatakan jangan serang-serang loh. Kita berbicara mengenai asal-usul agama. Asal agama Islam itu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, Anda tidak berani mengatakan asal-usul Kristen itu dari Yesus. Nggak berani Anda. Kalau Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitabnya disebutkan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum Islam Madinah. Disebut Islam sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Yesus menyebut juga Islam, Shalom. Kapan Yesus menyebut Kristen? Nggak ada. Anda hanya klepek-klepek. Ya. Apa yang Anda bisa uraikan di sini? Anda mengatakan penjajah. Apa nggak malu kalian? Apa nggak malu, saudara? Ya. Kristen mentorehkan sejarah anak bangsa begitu bengis, begitu kejam di negara ini. Terus kemudian Anda mau menutupinya dengan apa? Dengan hanya pakai selendang nutup muka, pakai masker gitu. Terus tampil di channelnya Rudy Yohanes, kemudian Anda, saudara ingin mengatakan Kristen itu ajaran kasih gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. 1000 tahun kau mengajarkan ajaran kasihmu di Nusantara ini, kalian tidak akan pernah bisa mayoritas. Nggak bisa. Kenapa? Pertama, agamamu agama kejam. Setelah membunuh, setelah merampok, kemudian merampas, membuat jutaan janda, membuat jutaan manusia jadi yatim piatu, barulah cuci tangan. Habis itu ngajarkan, kami ajaran kasih. Kasih apaan? Kamu pikir sejarah ini bisa dibodoh-bodohi segitu gampang? Nggak bisa. Hanya karena Anda ingin mengatakan, kenapa orang Indonesia tidak akan percaya ada orang keluar dari gua menjadi nabi? Buktinya kami percaya. Siang malam kami belajar kitabnya. Siang malam kami mengikuti sunnahnya. Kalau kami tidak percaya, ngapain masjid menjamur di mana-mana? Ngapain kemudian kami sujud menyembah kepada Allah yang diajarkan dari Dia? Ngapain kami capek-capek belajar original teksnya dari usia kami masih belajar merangkak sampai kami mati, kami belajar kitab sucinya? Ngapain kalau kami nggak percaya itu? Andalah yang harus sadar. Kenapa pribumi tidak mau menerima agama penjajah sebagai agama mereka? Kenapa? Karena diajarkan ada orang mati setelah dikubur, keluar dari goa Yusuf Arimatea, dilantik menjadi Tuhan. Anda yang harus mikir. Hanya gara-gara dikubur 3 hari, 2 hari 1 malam, bangkit langsung jadi Tuhan. Hanya orang sedeng yang mau percaya itu, bro. Hanya orang sedeng. Kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW keluar dari gua, tapi kan dia bukan cuman sehari menerima wahyu. Dia menerima wahyu 22 tahun, hampir 3 tahun, dia 23 tahun dia ngajar. Dia menerima wahyu, disaksikan oleh orang sejazirah Arab, bahkan semua menjadi pengikutnya. Yang Anda harus pahami itu adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW keluar dari goa menurut Anda, menerima wahyu, kemudian orang-orang sekelilingnya percaya kok. Sampai sejazirah Arab sudah 1000 tahun, 1400 tahun itu menerima dia sebagai nabi kok. Yang jadi masalah itu Tuhan Anda itu loh. Yang keluar dari goa itu loh. Di sekelilingnya nggak ada yang percaya. Tapi bergemuruh dari Romawi dan Yunani, kemudian menjajah kemana-mana sampai ke Indonesia. Percaya ada Tuhan keluar, ada manusia keluar dari goa, langsung menjadi Tuhan. Justru Anda yang harus sikat otaknya itu supaya Anda paham gitu loh. Ya, Rasulullah Muhammad SAW diterima sejazirah Arab setelah dia menerima wahyu dan mereka menyaksikan bahwa beliau betul-betul menerima wahyu. Nah, Yesus keluar dari goanya Yusuf Arimatea berupa kuburan itu. Siapa yang percaya kepada dia? Mana keturunan ke-11 muridnya yang menuhankan dia? Mana? Enggak ada. Cuma orang Batak yang menuhankan dia. Itu pun tidak semua. Banyak kok Batak yang Muslim. Keluarga saya Batak Muslim banyak. Itu yang Anda harus luruskan. Kok ada orang keluar dari gua jadi Tuhan? Gimana tuh? Silakan. Oke, baik. Ya, oke. Oke, kembali ke 5 menit waktunya. Oke, terima kasih. Aku jawab ya satu-satu. Oke, silakan waktunya dimulai. Paulus membunuh orang Kristen, Pak Ustadz tidak bisa membohongi itu Pak Ustadz. Dosa kayak gitu. Paulus itulah yang membunuh orang Kristen. Artinya sebelum Paulus jadi orang Kristen sudah ada. Kisah Para Rasul 9. Baca aja Pak Ustadz. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen, tadinya namanya Saulus. Dialah yang membunuh orang-orang Kristen. Jadi tanpa campur tangan Paulus pun sudah ada orang Kristen. Satu ya aku jawab. Nomor 2, mayoritas. Bagaimana Anda bisa memurtadkan orang Indonesia? Bisa Pak Ustadz. Bisa.
Tahun 1945 Indonesia merdeka, jumlah Islamnya 99%. Nah, sekarang tidak Pak Ustadz. Sekarang tidak lagi Islam itu, setiap tahun itu 1 juta lebih lah di Indonesia masuk ke Kristen. Tidak ada lagi sebenarnya, tapi secara jumlah memang masih mayoritas Islam di Indonesia, tapi tidak akan lama kok. Kita itu penginjil misionaris, kita bekerja kok, dan kita didukung dunia. Nah, berikutnya, di negara yang Pak Ustadz katakan tidak menerima Tuhan Yesus, Pak Ustadz, jangan lupa Pak Ustadz, strategis di dalam pemerintahan itu dipegang orang Kristen. Itu adalah bukti kalau orang Kristen sudah berpengaruh di Indonesia. Bahkan kepala polisi orang Kristen. Kepala polisi sekarang orang Kristen. Kalau memang Islam masih mayoritas, selain dari jumlah penduduk, ya artinya mayoritas di pemerintahan, mayoritas di kepolisian, mayoritas di TNI. Tidak mungkin kepala polisinya orang Kristen. Tapi karena kami memang apalagi orang Batak, memang anak-anak kami itu rata-rata kami bikin jadi polisi. Jadi kami sudah mayoritas di kepolisian. Makanya bisa pemimpin Kapolri itu orang Kristen, karena kami sudah mayoritas di kepolisian. Kalau di masyarakat biasa memang Islam masih mayoritas. Tetapi kalau di strategi, di dalam pemerintahan, di lembaga-lembaga, kita udah mayoritas, udah kalah Islam. Kepala polisi itu sekarang orang Kristen, itu berikutnya. Nah, di militer, TNI, orang Kristen menjadi danjen, orang Kristen menjadi, tapi Panglima belum pernah, Panglima kita akui ya. Berarti kalau di TNI masih mayoritas Islam. Itu betul, kalau di TNI masih mayoritas Islam. Masih itu, karena kita hanya menempati danjen dan pangdam. Belum pernah jadi Panglima, oke, kita akui di TNI. Tapi kalau di polisi, jangan mimpi Pak Ustadz. Kapolri itu orang Kristen. Nah, berikutnya nomor 3, pemurtadan. Kita bisa melakukannya Pak Ustadz. Percayalah Pak Ustadz. Anak Batak diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Demi keselamatan Pak Ustadznya, daripada Pak Ustadz disiksa kubur. Udah aku bilang tadi, kalau ada keluarga Pak Ustadz yang akan membuat pelepah kurma ke kuburan Pak Ustadz. Kalau tidak ada, kalaupun ada yang membuat pelepah kurma ke kuburan Pak Ustadz, kalau pelepah kurma itu tidak kering, kan Muhammad berkata, selagi pelepah kurma itu basah, mengurangi sisa kubur. Ya terserahlah kalau Pak Ustadz mau menerima siksa kubur, ya tolak aja Kristus, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, Muhammad pulang dari gua dipercaya. Tidak, Pak Ustadz. Muhammad dituduh orang gila. Muhammad dituduh orang gila ketika dia keluar dari gua itu mengatakan dia seorang nabi. Kerjasama dengan Warokah bin Naufal dan istri beliau. Dituduh orang gila. Wajarlah dituduh orang gila. Itu dicatat di dalam Al-Quran. Muhammad itu benar-benar orang gila. Kenapa? Karena pakai akal. Mana ada orang pulang bertapa dari gua jadi nabi. Jadi Pak Ustadz bilang tadi Muhammad itu dipercaya, salah itu Pak Ustadz. Muhammad itu dituduh orang gila. Itu ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila dan dibela oleh Allah. Dibela oleh Allah. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Memang dibela. Artinya aku hanya membantah apa yang dikatakan Pak Ustadz. Kalau orang Arab menerima Muhammad menjadi nabi setelah dia keluar dari gua. Tidak, dia dituduh orang gila. Nah, kutanyakan pun nanti lagi, tetap jatah Pak Ustadz tidak mau menjawab. Yang kutanya masih itu aja Pak Ustadz. Akal dari mana pulang dari gua jadi nabi? Coba kita orang Indonesia yang punya akhlak, yang punya moral. Bagaimana mungkin orang pulang bertapa dari gua dipercayai jadi nabi? Itu dulu Pak Ustadz jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu. Biar tercerahkan orang Islam di Indonesia ini. Karena orang Indonesia tidak percaya orang pulang bertapa jadi nabi. Ki Joko bodoh pulang bertapa jadi paranormal, bukan jadi nabi. Silakan Pak Ustadz. Iya, ya jadi iblis itu kalau memiliki turunan dan tangan kiri kanan ya, tangan kanan iblis itu. Ini putaran terakhir ya, lanjut. Memelintir ayat Al-Quran itulah iblis. Gak ada itu dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Itu tuduhan orang, ya.
Timer pause. Gurunda terpental kembali. Adalah Kristen. Presiden pun adalah Kristen. Kalau Anda mau mengatakan itu, silakan. Semua duta besar Kristen, semua gubernur Kristen, semua bupati Kristen. Ambekmu ami, ambil semua. Neraka luas. Ya, neraka luas. Neraka itu bukan sempit. Ambil semua itu jabatan. Tak peduli kita umat Islam. Tak peduli. Tapi jangan coba-coba sentuh kami. Jangan coba-coba sentuh akidah kami. Ya. Silakan Anda polisi semuanya. Ya, polisi semuanya adalah Kristen, tidak masalah. Biar babi di negara kita ini cepat habis. Ya, biar anjing gila enggak berselebaran kemana-mana di negara ini. Ambil semua, silakan, enggak masalah. Kami nggak peduli itu, ya. Tapi faktanya sekarang saya di kantor ribuan manusia, saya satu-satunya putra daerah yang kemudian memimpin Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sampai hari ini. Orang-orang Kristen di kantor saya nggak ada ruang untuk dia. Ini fakta di lapangan. Orang-orang lagi live, mereka dengar saya nih. Jadi kamu mau mengatakan, aduh, berapa lama sih dia mau jadi Kapolri? Jadi itu bukan tema kita, kawan. Justru yang Anda harus sadari, ada yang mengaku anak Tuhan, ya, entah apa masalahnya, kemudian sesama anak Tuhan saling bunuh-bunuhan. Itu yang Anda harus sadari. Jadi nggak usah sok-sok jagoan karena Kapolri nggak peduli. Kapolri itu menaungi seluruh rakyat. Kecuali kalau agamanya yang mengajarkan dia untuk berat sebelah terhadap agamanya. Ya, itu berarti agamanya yang mengajarkan gitu. Kami enggak. Nah, sekarang Anda mengatakan orang Indonesia enggak terima ada orang keluar dari gua. Justru orang Indonesia tidak terima ada manusia keluar dari kubur menjadi Tuhan. Hanya manusia pencinta pemakan babi yang suka makan anjing, yang suka minuman balok, minuman khamar, yang suka tidak tunduk kepada penciptanya, yang bisa percaya itu Tuhan. Ya, paham itu? Makanya tetap minoritas di sini. Karena orang Indonesia itu cerdas. Tapi janganlah kita rasis membahas yang kayak begitu, kawan. Jangan bawa-bawa Indonesia dalam hal ini. Nggak usah. Sebagai anak bangsa kita harus saling menghargai. Bahas saja Tuhan kamu itu, agama kamu itu dari mana. Kamu mengatakan bahwa sebelum Paulus itu mengajarkan Kristen di Antioquia, pengikut Yesus itu Kristen. Berapa kali harus saya sampaikan ke kuping saudara? Yang dikatakan pengikut Yesus itu praktis Yudaism, penganut Torah, ibadah minggu, nggak makan babi, mereka bersunat, Tuhannya cuma satu, Yesus dianggapnya rasul, Yesus adalah utusan Tuhan. Itu pengikut Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Nah, tak ajarin di kitab Anda. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sholat, mereka sholat. Aku sujud, mereka sujud. Aku sunat, mereka sunat. Aku masuk ke sinagoge, mereka masuk ke sinagoge. Aku membaca Injil, mereka baca Injil. Aku baca Torah, mereka baca Torah. Aku mengahami Tuhan satu, cuma satu Tuhan. Mereka juga ikut kepada ajaranku. Yohanes 14 nomor 12. Jika kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Aku tidak pernah melakukan menyembah kepada diriku, menyembah kepada manusia. Apa yang kalian lakukan kalau kalian mengaku pengikutku? Pahami itu. Jadi Kristen itu muncul nanti setelah di Antioquia, bukan pada saat Yesus masih ada. Yang murid-murid Yesus yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Itu cuma julukan yang kamu berikan supaya dianggap kamu itu bukan penyamar. Murid-murid Yesus itu praktis Yudaism. Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Yesus bahwa Yesus itu hanya utusan Allah. Kristen beda. Kristen itu beda. Ya. Jadi Anda harus belajar dulu dong. Terkait dengan baginda Muhammad SAW menerima wahyu di dalam gua. Itu cuma sekali wahyu pertama. Habis itu keluar disaksikan oleh sejazirah Arab. Dan kemudian ajaran yang diterima pun sudah diberikan kepada seluruh manusia untuk diuji dan dicoba. Silakan Al-Quran Anda uji. Di mana letaknya bukan kalam Allah. Adukan dengan kitab Anda. Ya,
kitab Anda itu apa? Kitab Anda itu ya. Adukan dengan kitab Anda. Kitab Anda Iya, itu apa? Silahkan lanjut langsung. Salah. Ya, dengan narasi dari Gurunda maka sesi kedua telah berakhir. Ikhwani fisabilillah. Ini ada battle nggak ya? Izin moderator, izin. Harusnya biar korespondensi satu-satu harus aku yang terakhir karena Gurunda tadi lebih dulu. Harusnya biar korespondensi satu-satu. Karena kan Gurunda tadi yang lebih. Sebentar, enggak anak Batak gini. Ini kita soalnya udah masuk sesi ketiga. Ada battle nggak sih? Enggak, maksudku biar korespondensi satu-satu harusnya Iya, aku yang maksudnya terakhir. gini. Maksudnya gini. Ini kan nanti masuk ke sesi battle. Nah, anak Batak duluan di situ. Bahas aja yang tadi, gitu loh. Oh, ya udahlah terserah aku ikut aja. Heeh. Aku ikut aja. Nah, ini akan disiapkan berapa ya? Sebentar. Ini 149, kita siapkan 20 menit. Anak Batak silahkan. Ini kita sesi battle Gurunda ya. Kita biarkan anak Batak Iya. untuk merespon terlebih dahulu apa yang tadi Gurunda sampaikan. Baru setelah itu nanti Gurunda masuk. Saya tanya jawab langsung aja. Oke, Silakan. siap. Oke, terima kasih. Kenapa aku lari tadi ke kenegaraan? Karena Ustadz Juma mengatakan pertama sekali yang membawa adalah penjajah. Artinya penjajahan itu kan menyangkut negara. Jadi aku lari ke negara. Nah, berikutnya kenapa aku lari ke kami yang sudah mayoritas di strategi-strategi yang bagus di negara ini? Karena Ustadz Juma tadi mengatakan agama kami itu tidak diterima orang Indonesia. Faktanya kami semakin banyak di Indonesia dan segala strategi-strategi jabatan ada di kami, tetapi tidak dengan TNI. Ya kita akui juga, kita orang Kristen harus jujur. Itu makanya lari aku ke situ ya. Jadi bukan mau rasis, mau membawa kemana-mana, bukan, untuk menjawab aja. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan tidak ada Muhammad dikatakan orang gila oleh Allah. Tidak, bukan Allah yang mengatakan. Bukan Allah yang mengatakan Muhammad orang gila. Dituduh orang kafir atau orang Quraisy atau orang Arab, dia orang gila karena pulang dari gua itu jadi nabi. Dibela oleh Allah. Ya, diralat itu ya Pak polisi ya. Salah itu Pak Ustadz tadi. Aku mengatakan yang menuduh Muhammad orang gila itu adalah orang Arab. Dibela oleh Allah. Bagaimana pembelaan Allah? Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Artinya Muhammad itu bukan orang gila menurut Allah. Yang menuduh Muhammad itu orang gila adalah orang-orang Arab. Nah, jadi ya diralat ya Pak polisi ya, jangan nanti jadi pelintir-pelintir lagi. Udah dua buang surat panggilanku. Oke, terima kasih. Kita lari ke agama Kristen aja lah, karena capek aku bertanya sama Ustadz tentang bagaimana kronologinya ajaran Islam itu ada. Kok bisa dipercaya yang bertapa di gua jadi nabi tidak dijawab? Oke, aku akan menjawab dari Tuhan Yesus kok bisa dianggap Tuhan. Udah aku bilang tadi karena nabi-nabi terdahulu itu mengatakan kalau Allah akan menjadi manusia, kan kayak gitu. Dan seluruh nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu cocoknya sama Tuhan Yesus, bukan sama siapa-siapa. Makanya aku bilang tadi sama Pak Ustadz Juma, kalau Pak Ustadz Juma menemukan orang yang cocok nubuatan di kitab para nabi itu, ayo kita selidiki, kan ku tawarkan tadi. Tapi ketika Pak Ustadz Juma sampai sekarang belum menemukan orang yang cocok dengan nubuatan yang di dalam kitab suci itu, ya terima dulu lah Tuhan Yesus Kristus itu. Tapi nanti kalau Pak Ustadz sudah menemukannya, ya silakan, baru kita kaji lagi. Itulah makanya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah berikutnya, keluar dari goa itu, Tuhan Yesus keluar dari kuburan, di goa jadi Tuhan. Pak Ustadz Juma dalam iman kekristenan itu, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk meremukkan kepala iblis. Karena kalau tidak diremukkan kepala iblis ini, kalau tidak dikalahkan iblis ini, maka orang-orang yang mati akan turun ke dalam kerajaan maut. Untuk itulah Yesus turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan iblis ini, agar apa yang disampaikan Yesus terlaksana, yaitu dalam Matius 16, pengakuan Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga kami orang Kristen atau kita pun kalau percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan masuk ke alam maut lagi, tidak akan dikuasai alam maut lagi, tidak akan siksa kubur lagi. Itulah membantah perkataan Pak Ustadz yang mengatakan Yesus itu keluar dari kubur. Iya, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk melakukan itu ya Pak Ustadz ya. Nah berikutnya, kami itu badut atau apa tadi Pak Ustadz bilang, Yahudi yang menyamar. Kami bukan orang Yahudi, sudah dikatakan tadi di dalam Yesaya 60 ayat 3 itu, bahwa keselamatan akan meliputi seluruh bangsa termasuk orang Batak. Artinya hukum Taurat untuk orang Yahudi, tetapi Tuhannya orang Yahudi untuk seluruh manusia.
Kan kayak gitu. Termasuk untuk orang Batak, udah aku jawab ya. Atau kalau belum jelas, hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, tetapi Tuhannya orang Yahudi itu untuk seluruh umat manusia. Nah, berikutnya udah aku jawab ya soal babi. Babi itu enak Pak Ustadz. Malah lebih mahal dari daging sapi sekarang. Babi 1 kilo itu 165.000. Coba aja Pak Ustadz. Dan Islam di Medan itu makan babi kok kebanyakan. Kebanyakan Islam di Medan itu makan babi. Artinya babi itu enak. Jangan serang babi. Nomor 2, anjing. Apalagi anjing, mahal kali daging anjing. Kalau dulu orang Islam memelihara anjing, kalau untuk menjualnya tidak bisa, haram ya. Tetapi kalau sekarang tidak. Sekarang udah dijual orang Islam. Karena memang ekonomi harus berjalan. Contoh, ibu kosku dulu ketika aku di Senawiyah, dulu ibu kosku itu seorang ibu haji ya. Kami memelihara banyak anjing. Kalau orang datang mengambil anjing ini, hanya boleh tukar pakai gula putih, katakanlah setengah kilo ya untuk 1 ekor anjing. Kalau sekarang tidak, orang Islam sudah menjual anjing karena mahal. Anjing itu kan 1 kilo, bukan dagingnya ya, artinya ditimbang ada napasnya. Sebelum dipotong, anjing itu 1 kilo 65.000. Jadi kalau ada anjing 10 kilo udah 650. Artinya ajaran Islam itu luntur. Yang tadinya haram menjadi luntur lah, bukan jadi halal, tetapi agak luntur ya. Nah berikutnya, di Aceh orang Islam udah nangkap Oke, babi. waktu Anda sudah habis ya. Oke deh. Oke, sekarang Silakan, kita Pak. masuk betel. Siap. Itu 5 Silakan, menit Pak saya Ustaz. kasih kompensasi kepada Anda supaya Ya, adil. siap. Ya. Silakan, Nah, silakan, sekarang Pak Ustaz. ketika Anda berbicara mengenai babi, mengenai anjing, dan di situ saya temukan ada banyak fitnah yang Anda tebarkan kemudian. Mengatakan orang Oke. Medan banyak orang Islam yang makan babi dan seterusnya. Nggak masalah. Itu tanggung jawab Anda terhadap teman-teman kita yang ada di Medan yang Muslim. Nah, sekarang berbicara mengenai asal-usul agama. Saya ingin kali mendengarkan dari mulut saudara bahwa Kristen itu adalah sebuah agama yang konsep akidahnya benar-benar diajarkan oleh Yesus. Bukan pengikut. Bahwa Anda katakan Kristen adalah pengikut Yesus. Saya ingin asal-usul Kristen itu betul-betul dari Yesus. Ada nggak pernah Yesus mengajarkan bahwa ajaranku adalah Kristen? Ajaranku, nama ajaran yang kubawa adalah Kristen. Ada nggak gitu? Silakan. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Udah aku bilang tadi, Tuhan Yesus nggak bawa agama, Pak Ustadz. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan. Jadi, orang Kristen mula-mula Baik. itu Kalau Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, maka aku bilang tadi dari awal bahwa murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Berbeda. Kristen yang saya maksud ini adalah agama Kristen. Kan temanya adalah membahas tentang asal-usul agama Islam dan agama Kristen. Oke, asal-usulnya begini. Saya menjawabnya. Karena Yesus pengikut tidak Kristus membawa itu, karena agama. Silakan. Oke, bisa aku jawab? Oke, karena pengikut Kristus itu sudah banyak dan peradaban di dunia berubah dari kerajaan menjadi republik sehingga dibutuhkan satu identitas. Tadinya mereka disebut itu pengikut Kristus saja, pengikut Yesus. Tetapi karena peradaban berubah Pak Ustadz, maka dibutuhkan sebuah identitas sehingga dibikinlah di identitas itu agama Kristen. Itu asal-usulnya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kekristenan, tidak pernah mengajarkan konsep agama Anda. Sejak kapan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi? Sejak kapan Yesus mengajarkan bahwa Kapan Yesus mengajarkan itu? Coba. Siap. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Katanya Pak Ustadz, kamilah jemaat Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Oh, nggak mungkin Anda jemaatnya, nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Karena jemaat yang dibentuk, dengar, jemaat yang dibangun oleh Yesus itu adalah jemaat praktisi Yudaism yang hanya menyembah kepada Allah, dan yang paling terpenting adalah mereka bersunat. Itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Judaism itu Yahudi maksudnya Pak Ustadz. Iya, betul. Sebelum Yesus sudah ada Yahudi Pak Ustadz. Sebelum Yesus menjadi benar. Dan Yesus datang untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat untuk kembali kepada hukum Taurat. Itu misi kedatangan Yesus. Bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk menghapus dosa dunia, bukan. Enggak, di mana Yesus mengatakan dia untuk menghapus dosa? Enggak ada. Yesus itu bukan untuk menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29 bagaimana itu Pak Ustadz?
Ya, menghapus dosa maksudnya kayak mana? Anda ingin menjajakan bahwa dia itu mati di atas tiang salib gitu ceritanya. Sementara di dalam kitab Anda sendiri, Yesus mengajarkan bahwa bertobat, 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 bertobat. Iya. Bukan menebus. Ya. Sudah, artinya gini Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau bertobat tidak terima Yesus, masuk neraka juga Pak Ustadz. Artinya. Saya terima Yesus. Saya terima Yesus. Dia adalah nabiku. Dia adalah rasulku. Oke, kenapa Pak Ustadz tidak melakukan perjamuan kudus? Kenapa Pak Ustadz tidak melakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu ajaran syariat yang diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada saya. Bukan Yesus yang mengajarkannya perjamuan kudus. Bukan. Yesus mengajarkan perjamuan kudus. Nah, dia minum. Kenapa Pak Ustadz tidak melakukannya? Kenapa Pak Ustadz? Saya bukan pengikutnya. Saya bukan pengikutnya dalam arti kata bukan pengikut syariatnya. Bukan pengikut syariatnya. Tetapi saya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kamu melakukan perjamuan kudus, kenapa? Karena di situ ada bir, ada babi, ada anjing. Kamu lakukan itu karena itu enak. Yesus mengajarkan perjamuan kudus itu hanya kepada Bani Israel. Kepada murid-muridnya, kepada murid-murid. Iya, saya tahu, tapi bukan Kristen. Muridnya Yesus itu nggak boleh masuk ke tempat ibadah kalau belum sunat. Nah, nggak boleh masuk yang jadi orang Kristen. Muridnya yang menjadi orang Kristen, Pak Ustaz. Beda. Kristen itu adalah orang adalah uskup Roma. Santo Petrus murid Tuhan Yesus adalah yang menjabat sebagai uskup Roma. Bukan. Petrus itu diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepada Petrus untuk jangan ke bangsa lain. Baca di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Petrus menjadi uskup Roma kayak mana sih Pak Ustaz? Uskup itu menurut Kristen. Roma itu Petrus. Itu menurut Kristen. Petrus muridnya Yesus itu. Petrus muridnya Yesus itu cuma diajarkan untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Anda keliru. Baca kitab Anda Galatia 2. Apa yang Paulus katakan? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Gimana dengan Roma? Oke, tetapi fakta. Ya, tetapi fakta membuktikan kalau Petrus menjadi uskup Roma. Tidak ada yang susah bagi orang-orang itu, Pak Ustadz. Sejak kapan Petrus itu pergi kemudian ke Vatikan menjadi santo di sana? Sejak kapan? Santo Petrus. Di mana? Santo Petrus itu uskup Roma. Tahun berapa murid Yesus yang Petrus itu ke Roma? Tahun berapa? Tahun 92 Masehi, Santo Petrus menjadi uskup Roma. Polikarpus menjadi uskup Smyrna. Bagaimana ceritanya Anda memfitnah Petrus menjadi santo untuk Roma, sementara Yesus telah menasihatkan mereka, termasuk Petrus, untuk jangan ke bangsa lain. Fakta membuktikan Pak Ustadz, kalau Santo Petrus itu uskup Roma. Fakta apaan? Itu fakta di dalam agama Anda, tapi sejarahnya orang lain bukan cuma satu manusia yang disebut Petrus, bukan cuma satu, bahkan penulis kitab Petrus pun bukan muridnya Yesus. Pahami itu. Dengar, baca Galatia 2. Santo Petrus apaan? Coba Anda baca Galatia 2, Anda baca kitab Anda baca, Petrus itu diutus kepada orang yang bersunat. Nggak mungkin kemudian Petrus ini nyebrang sampai ke Roma sana untuk menjadi santo, nggak mungkin. Kenapa? Karena Roma itu pemakan babi. Roma itu orang-orang tidak bersunat, penyembah dewa matahari. Mana ada Petrus ke sana menjadi santo? Ada aja. Dunia mencatat kalau Rasul Petrus itu menjadi uskup Roma dan Polikarpus menjadi uskup Smyrna. Dunia yang mana? Dunia fitnah-fitnah gitu. Dunia mimpi. Petrus itu diutus oleh Yesus untuk Petrus itu yang Anda maksud Petrus yang mana? Apa amanat agung? Coba amanat agung. Petrus yang mana yang Anda maksud? Enggak usah ke sana. Santo Petrus yang mana? Sementara dia dipesan untuk mendirikan batu karang di Yerusalem, bukan di Vatikan, bukan di Roma. Itu yang perlu Anda pahami.
perintah Tuhan Yesus kepada Santo Petrus, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu data. Kalau Anda membawa Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Aduh, Pak Ustadz. Ya udah demo aja LAI, pergi kelilingi LAI. Kita hanya mengikuti yang tertulis, Pak Ustadz. Apa urusannya dengan LAI? Anda yang harus menyadari karena Anda membaca kitab itu. Nah, kembali kepada Petrus yang Anda katakan menjadi santo. Ya, Anda mengatakan menjadi santo. Tunggu dulu, biar clear. Santo Petrus lah yang menjabat sebagai uskup Roma. Silakan bantah. Nggak mungkin. Kenapa? Alasannya, Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Artinya, ajaran Yesuslah yang menjadi pondasi pengajaran Petrus itu sendiri. Tidak ada yang mampu melanggar atau merubah apa yang menjadi ajaran Yesus kepada Petrus. Terkecuali Petrus murtad dari ajaran Yesus. Terkecuali ya. Tapi bisa kalau silakan. Bisa aku jawab? Oke. Tetapi dunia mencatat, Pak Ustadz, bahwa Polikarpus itu uskup Smyrna dan Santo Petrus uskup Roma. Bagaimana dengan itu? Kalau Pak Ustadz tidak masalah. Mau Anda mengatakan Petrus, terima aja. Bukan itu. Itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jadikan seluruh bangsa muridku termasuk Indonesia. Tuhan Yesus yang memerintahkan aku untuk berbicara. Demikian juga dengan Santo Petrus. Menjadi murid bukan menjadi Tuhan. Kalau menjadi murid Yesus berarti menjadi praktisi Yudaism. Mereka taat menyembah kepada Allah dan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Gimana cerita Anda ini? Kalau dia murid bukan hamba. Bedakan hamba dengan murid. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Kalau Anda jadi pengikut Yesus, Anda nggak mungkin menuhankan Yesus. Tapi karena Anda bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus, disitulah Anda harus pahami. Posisi Anda adalah pentuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan bagi Anda. Iya, benar. Berarti Anda bukan pengikutnya. Karena pengikutnya tidak mentuhankan Yesus. Pengikutnya menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tetapi Santo Yohanes mengakui kalau Yesus Tuhan, dan Santo Thomas mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhanku dan Allahku, katanya. Demikian juga dengan Petrus. Santo Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dan terbukti seluruh mereka menjadi pimpinan Kristen. Yang menjadi uskup di Alexandria itu adalah Andreas. Yang memberitakan Injil ke India adalah Santo Thomas. Nah, jadi apa lagi yang mau Pak Ustadz bantah? Itu dicatat dunia, Pak Ustadz. Gimana? Ada juga komandan Satpamku namanya Simon. Ada komandan Satpam saya itu di kantor namanya Pak Simon. Terus ada stafku juga yang namanya Andreas. Ada juga. Jadi saya harus mengatakan bahwa murid Yesus itu menjadi komandan Satpam karena namanya sama gitu. Karena namanya sama. Orangnya sama. Nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin sudah dicatat dunia? Petrus diutus untuk menjadi uskup Roma. Aduh, kayak marahnya Pak Ustadz ini cara berpikirnya. Santo Petrus itu uskup Roma. Kayak mana sih? Jangankan Petrus, Yesus pun dicatat oleh dunia dia adalah Tuhan. Apalagi Petrus. Nah, sekarang titik kebenarannya itu di mana? Petrus adalah orang yang menjadi uskup Roma. Pasti Vatikan itu dulu uskup Roma, Pak Ustadz. Vatikan sekarang itu dulu keuskupan Roma, Patriark Roma namanya, yang menjabat sebagai uskup mungkin. Roma. Tidak mungkin kemudian murid Yesus menjadi uskup di Roma. Nggak mungkin. Logika Anda itu di mana logika Anda? Baca kitab Anda. Ketika Yesus ditangkap di atas penguasaan tentara Romawi pada saat itu, murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Kemudian ada muridnya satu orang diambil menjadi santo di Vatikan. Di mana ceritanya murid-murid Yesus yang dikejar oleh tentara Romawi kemudian diangkat menjadi uskup di Kekaisaran Romawi? Logika Anda sehat kah?
sampai Anda bisa mengatakan hal justru hanya gara-gara namanya sama, hanya karena namanya sama, lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah Petrus. Nggak ada cerita itu. Masih udah jelas dunia mencatat Santo Petrus itu. Hanya aku bilang, jangan-jangan komandan sapam saya juga Anda mengatakan itu ya Yesus juga. Bukan hanya namanya yang sama, Pak Ustaz. Mengatakan Allahku, ya Bapakku. Jangan-jangan komandan sapam saya itu nanti kuanggap juga sebagai murid Yesus. Itu terjadi dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi, Pak Ustadz hanya bisa meratapi nasib Pak Ustadz yang akan mengalami siksa kubur. Tidak bisa Pak Ustadz bantah itu. Urusannya. Semua terjadi. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Karena Yesus menjamin keselamatan ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Aku ada pada posisi itu. Jangan percaya kepada nabi daripada kurun. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Jangan percaya. Enggak masalah. Yang dengar di padang gurun itu adalah Paulus. Yang di padang gurun itu Paulus. Ketika dia ke Damsik itu padang gurun itu. Menuju ke Damsik itu padang gurun itu. Aduh, gimana sih? Damsik itu, bro. Damsik abad pertama itu padang gurun, bos. Padang gurun itu Damsik abad pertama. Asal kau tahu. Itu orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi. Justru Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Yesus mengajarkan waspadalah kepada orang Yahudi. Hayo, waspada kepada orang Yahudi. Yang menggenapinya Muhammad. Karena yang menggenapinya Muhammad. Nggak nyambung. Penyesat, kata Yesus, penyesat itu memang benar berasal dari tengah-tengah kita dan ada di angkatan kita. Kok larinya ke 6 abad kemudian? Nggak nyambung. Penyesat itu ada di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, saya kasih Anda PR. Matius 23. Ustaz Juma menang. Matius 23 nomor 15. Ini PR buat Anda sama seperti Rudi. Siap. Agama mana yang didirikan oleh orang Yahudi? Oke, siap Pak Ustaz. Ya. Siap Pak Ustaz. Pelajari Matius 23 nomor 15. Besok kalau masih ada waktu untuk saya, ya kita berdialog, kita bahas. Matius berapa Pak Ustaz? Matius 23 nomor 15. Itu yang membuat Rudi Yohanes kemarin lari termencret-mencret. Oke. Siap, terima kasih Pak Ustaz. Iya, dua-duanya aku mute supaya adil karena sesi battle telah berakhir. Dengan demikian kita sudah akan sampai ke penghujung acara. Ini merupakan sesi tersedih bagi kita semua karena keseruan ini di mana emosi kita baik kekristenan maupun Islam diombang-ambing oleh argumentasi menusuk dari kedua belah pihak narasumber. Tapi bagaimanapun yang namanya dialog tetap stay di dialog, jangan sampai keluar. Itulah kenapa para pendebat itu dewasa. Oke, kita akan langsung masuk ke closing statement. Semua siap-siap untuk mendengarkan argumen terbaik. Begini ya, kan aku moderatornya kalau Kores itu pasti liberal, tapi tetap ada sesuatu yang mesti kita pegang, yaitu ketika opening dan ketika closing kita kembali ke iman masing-masing, jangan nyebrang dalam penjelasan. Bisa disepakati ya oleh kedua narasumber? Aku rasa bisa disepakati. Sekarang kita silahkan dibuka kepada anak Batak. Anak Batak, mari closing statement duluan. Oke, ya aku closing statement pertama. Ya, terima kasih. Maafkan aku kawan-kawan. Kita hanya diskusi, biar ada tontonan. Biar anak-anak muda itu jangan hanya mencewek di luar malam minggu. Biar belajar agama. Biarlah ini kita lakukan aja lah ini tiap malam. Tiap malam kita lakukan aja lah ini ya. Terima kasih. Aku hanya memberitakan Injil saudara-saudaraku. Aku hanya memberitakan Injil ya. Tidak ada niat untuk menyerang, namanya juga diskusi. Kalau tidak menyerang bukan diskusi namanya ya. Dan untuk perdebatan ini aku beri nilai untuk Ustadz Juma 100. Ustadz Juma yang menang ya. Tapi undang aku terus ya Pak Ustadz agar aku bisa memberitakan Injil. Oke, terima kasih. Keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus itu untuk menghindari kita dari siksa kubur. Hanya itu aja. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk meremukkan kepala iblis agar iblis tidak menghukum kita lagi di alam maut ya. Kalau Alkitab mengatakan kematian yang pertama. Makanya ketika Tuhan Yesus itu disalibkan dan dikuburkan, kuburan terbuka, orang-orang kudus itu bangkit dan naik ke surga.
Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, berikutnya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Apapun agama kita, apapun suku kita, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, aku hanya bisa menyampaikan saja, kiranya apa yang kusampaikan ini menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Dan bisa kita saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku menyampaikan itu karena aku mengasihi siapapun. Karena aku tidak bisa membayangkan ya nanti kalau orang tidak terima Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga orang yang tidak punya agama, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan disiksa di neraka. Menurut Wahyu 20 ayat 7. Karena dalam Wahyu 20 ayat 7 itu dikatakan bahwa iblis dan saudara-saudara, marilah kita terima Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sebagai penutup aku katakan emenis tebatua ma perlingkungan di dekena mok-mok tebatama nomor 2 horas meta di paroro di pasu-pasu ma akahabe na taula tulu bang masa tua tu sanggar mapori gabena niula sinur na pinahan di pasu-pasu oputta nomor 2 debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus horas marhita nuaing peneng merdom sira kita asada hodok kuma napura tanggo-tanggo orang ging marsiranggoman badat tapi pada udah todita ma marsikonggoman horas marhita gudang kapan dohonaku na pelubihu asada honokku ma hor bositi kota duksi sapang na walu parbutu mangalili parku mangalu di badia manggadak satu jabu barengalu-ngalu godang kapan dohonaku na sala godang kapan dohonaku na pelubihu napa siton rohani akadongan aku di dia be jumolo bersetabi 10 jari-jari pas 10 sada si majujung awu mangido maaf songon na idok niya kajol masin waingon. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Atong, sasani solo masa tilo kutu bortean, 1 3 ras toho de rondang di bulan. Leleng mahita mangulu, jala gabean, jala horas-horas. Totong ma diramoti Tuhatta, ima Tuhan Yesus Kristus. Horas damai Kristus bersama kita. Terima kasih Bapak buat pekabaran Injil ini Bapak. Aku hanya menjalankan perintahmu, amanat agung untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Terima kasih Bapak sertai aku, tutup bungkus aku dengan darahmu yang kudus. Hindari aku dari kejahatan-kejahatan orang terhadapku, berkati apa yang kukerjakan. Bapak, jika sekiranya nanti aku menjadi martir, berkati istri hambamu ini Bapak, dan kedua anakku yang kukasihi ini Bapak. Pelihara hidupnya Bapak. Terima kasih Bapak, utus raja-raja untuk menggembalakan kami Bapak. Memberikan segala kecukupan kami, memberikan segala berkat untuk kami, agar kami bisa melangsungkan hidup kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah mengundang anak Batak, dan aku bersedia untuk diundang setiap hari. Dan kawan-kawan yang mau membuat channel, aku juga mau berdiskusi, biar dapat uang dari YouTube ya kawan-kawannya. Kalau kawan-kawan mau bikin channel, dialog lintas agama, asal jangan ada kebencian ya. Tapi kalau berdiskusi ya ditahan dulu. Demikian juga kawan-kawan yang belum punya mental untuk menonton channel diskusi, nggak usah ditonton dulu. Tetapi kalau aku bisa membuat channel kawan-kawan besar, aku bersedia diundang. Nomor teleponku ada di channelku ya, kawan-kawan, atau minta dari Bang Basin. Aku bisa menjadi narasumber. Kalau bisa menjadi keuntungan bagi teman-teman muslim, karena aku sangat mengasihi kita semua ya. Kita satu bangsa. Kita satu bangsa. TNI Polri, harga mati. NKRI, harga mati. TNI Polri, 86. Sorry Pak Polisi, ini hanya diskusi. Nah, untuk itu 18 detik. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Aku ucapkan, horas, damai Kristus bersama kita. Amin. Silakan Pak moderator. Wah, bahasa Bataknya langgam banget. Bagus. Wisdom. Ya, silakan Gurunda. Closing statement-nya. Ya, oke. Pertama saya juga minta maaf ya kepada anak Batak, saudara, ketika ada paparan saya itu terkait dengan hal yang kemudian mungkin membuat saudara tersinggung, yaitu semata-mata untuk kemudian mengedukasi saudara. Anda mau menerima, alhamdulillah. Anda tidak terima juga, itu urusan Anda dengan pencipta langit dan bumi. Tema kita berbicara mengenai asal-usul agama. Jadi ketika kami berbicara mengenai agama yang kami yakini, kitab suci kami mengajarkan seperti apa yang saya urai di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami ajarkan kepada mereka untuk disampaikan kepada seluruh manusia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku. Maka karena itulah kemudian Islam itu datang mengajarkan kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Siapa Allah ini? Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kemudian disembah oleh para nabi. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 14 juga Allah menerangkan begini. Isja'athumul rusul min baini aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima arsiltum bihi kafirun. Ya, ketika para rasul datang kepada mereka di depan dan di belakang mereka dengan menyerukan janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, mereka kemudian menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki tentu dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami ingkar kepada wahyu yang kamu diutus kepadanya. Nah, saya ingin mengatakan begini, keberadaan ajaran agama Islam itu adalah sebuah konsep yang berkesesuaian dengan fitrah manusia. Bahwa manusia diberi akal, diberi hati nurani. Kalau manusia mendudukkan akalnya, lalu juga melembutkan hatinya, maka dia akan menyadari ajaran yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia itu hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Sehingga ketika orang itu mengatakan dirinya sebagai seorang Islam, lalu kemudian dia menyatukan dirinya dengan ajaran Islam itu sendiri, maka dia menjadi Muslim, maka dia akan mendudukkan dirinya dengan agamanya sebagai satu kesatuan yang tidak bertentangan antara akalnya, hatinya dengan ajarannya. Ya, berbeda dengan kemudian apa yang kita ketahui terhadap agama Ardi. Mereka menuhankan, mereka memiliki konsep yang tidak berkesesuaian kemudian dengan pribadinya, dengan akalnya, dengan hatinya. Tapi dipaksakan kemudian itu menjadi sebuah kebenaran. Islam adalah ketundukan. Islam itu adalah kepatuhan. Ketika ada aturan Tuhan, ada aturan yang menjadi permainan Tuhan terhadap ciptaannya berupa manusia, maka yang dipinta oleh Allah mentaati aturan mainnya. Itulah Islam. Islam datang membawa koridor. Siapa yang duduk pada koridor itu, berjalan di atas perintah dan larangan ini, menjaga dirinya terhadap apa yang kemudian dijadikan tuntunan dalam kehidupannya, maka keselamatan itu akan datang kepadanya. Karena keselamatan yang dijanjikan oleh Allah adalah hanya kepada mereka yang mentaati perintah Allah. Keselamatan itu datang ketika manusia itu diuji, lalu kemudian manusia itu kemudian membebaskan dirinya dari hal yang dilarang, dan kemudian membuat dirinya patuh kepada hal yang diperintahkan kepadanya. Itulah Islam. Jadi Islam itu adalah sebuah ajaran, adalah sebuah konsep yang memiliki aturan main, lalu kemudian aturan mainnya ini dipahami dan diimani berasal dari pencipta langit dan bumi, kemudian inti dari larangan dan juga perintah yang ada di dalamnya, itulah buah karya, buah hasil daripada keselamatan. Ya. Allah mengatakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri illa 'alallah wa amirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Jadi Islam itu benar-benar adalah ajaran yang mengajarkan umat manusia berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu mendudukkan dirinya sebagai Tuhan satu-satunya, dan mendudukkan para utusan sebagai utusan yang kemudian mengajarkan kebenaran kepada seluruh manusia, sehingga orang yang dikatakan Islam adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Demikian. Allahu Akbar. Berakhir sudah dialog kita di malam hari ini, di malam minggu ini, di mana anak muda Kristen dan juga Islam semoga bisa menjauhi zina karena melihat dialog lintas agama. Lebih baik di sini daripada zina di luar sana.
Jadi semoga manfaat untuk yang mendengarkan. Aku sebagai moderator YDA Kores Kristus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau misalnya ada kekurangan dalam memoderasi dialog ini. Semoga manfaat. Terima kasih juga anak Batak sudah mau berdiskusi di malam minggu ini, terutama kepada Gurunda juga yang bersusah-susah meluangkan waktu demi bertausiah dalam memberitakan kebenaran Islam. Begitu juga anak Batak dalam memberitakan Injilnya atau Kristusnya. Aku ingin berpantun dulu sedikit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau abang suka nyerang Islam, ini Zuma argumennya seram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.